Babak 2021, mengalahkan Pangeran Kekaisaran dengan kekerasan. Cahaya ilahi dengan ceroboh menelan segalanya dan semua suara menghilang. Di dalam ruang sekitarnya hanya ada bola cahaya cemerlang yang menyebar keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu seperti matahari yang mengembang dengan cepat dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kemanapun ia pergi, sebagian besar ruang angkasa akan hancur, menyebabkan badai luar angkasa yang mengerikan menyapu keluar. Bang! Bola cahaya terpancar sejauh 1 triliun mil. Di ruang angkasa yang sangat gelap, ini adalah cahaya cemerlang yang bersinar dengan keindahan yang mempesona. Sebagian besar nebula itu hancur berkeping-keping. Pusat ledakannya runtuh, membentuk lubang energi raksasa. Istana surgawi yang didirikan oleh para Saint di galaksi awan darah, kapal roh mereka, benteng luar angkasa mereka yang sangat besar, semuanya ditelan oleh cahaya ilahi dan terhempas seperti lalat di tengah badai, hancur berkeping-keping. Kemudian, mereka hancur lapis demi lapis hingga yang tertinggal hanyalah debu yang berterbangan di angkasa. Adapun para seniman bela diri suci, mereka langsung mati dalam ledakan, mustahil bagi siapapun di bawah level Empyrean untuk bertahan hidup. Cahaya ilahi yang menyilaukan berlanjut selama lebih dari selusin napas waktu sebelum perlahan memudar. Setelah selesai, seluruh ruang berbintang telah dikosongkan. Segala sesuatu dalam jarak 1 juta mil telah tersapu bersih. Istana surgawi ras suci, roh mereka mengirimkan benteng mereka, semuanya lenyap tanpa jejak tersisa. Dapat dikatakan bahwa markas para Saint di dalam galaksi awan darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Haishun memegangi dadanya, terlatih-tatih saat dia melangkah melintasi angkasa. Dia menderita luka luar biasa akibat fluktuasi energi dan banyak tulang patah di sekujur tubuhnya. Organ-organnya telah rusak di banyak tempat dan luka berdarah terlihat di dadanya. Ledakan itu telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa padanya. Namun, dia masih belum bisa menanggapi apa yang baru saja terjadi. Sedangkan untuk Dark Moon, dia terlempar menjauh dari bahu Haishun selama ledakan itu. Untungnya, sosoknya kecil dan mungil dan area yang perlu dia lindungi jauh lebih kecil daripada Haishun, sehingga lukanya juga sedikit berkurang. Wajahnya memerah dengan warna merah yang aneh, dia jelas perlu menggunakan kekuatan vitalitas darahnya untuk menahan ledakan tadi dan konsumsinya luar biasa. Apa ini? Dark Moon memandang peri biru lotus. Darah mengalir dari sudut bibir peri biru teratai. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya dan armor serta gaun panjangnya telah compang-camping. Bahkan sanggul rambutnya telah berserakan, membuatnya terlihat sangat tertekan. Melihat pemandangan di hadapannya, peri teratai biru yang biasanya tenang kehilangan seluruh warna wajahnya. Dia hanya tidak tahu masalah apa yang baru saja terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Peri Blue Lotus bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Legiun Kelaparan masih berdiri di depannya. 60.000 anggota Legiun Kelaparan telah menjadi sumber ledakan. Karena mereka berada di tengah formasi susunan, itu sama saja dengan berdiri di tengah badai, sehingga mereka tidak terkena dampak serangan sama sekali. Ini juga masuk akal. Jika tidak, serangan Legiun Kelaparan tidak akan berbeda dengan serangan kamikaze. Namun saat ini, peri teratai biru juga melihat bahwa sebagian besar Legiun Kelaparan telah menyelesaikan metamorfosis tubuh mereka. Mereka telah menstimulasi garis keturunan kelaparan mereka dan menggunakan kekuatan transformasi ini untuk menyerang. Ini sama dengan 180 Empyrean terlemah, lebih dari 2000 Raja Besar Dunia, dan banyak Holy Lord Puncak yang bergabung bersama dalam serangan dahsyat. Jika bukan karena fakta bahwa serangan ini melonjak tanpa pandang bulu dan tidak menargetkan siapapun secara khusus, sehingga dia tidak mendapat banyak dampak, maka serangan ini akan mengubahnya menjadi debu. Untuk serangan ini mereka benar-benar mengalami metamorfosis tubuh. Peri teratai biru sama sekali tidak mengeluarkan perintah untuk menjalani metamorfosis tubuh. Rencana awalnya adalah mengirimkan serangan menyelidik untuk melihat kartu apa yang dimiliki lawannya sebelum dia mempertimbangkan agar Legiun Kelaparan melakukannya. Namun sekarang, seperti dugaan peri teratai biru, orang misterius ini benar-benar mempunyai sebuah kartu di tangannya, dan kartu ini menyebabkan semua keberanian yang dimilikinya hancur berantakan. Peri biru lotus memandang Lin Ming. Saat mata mereka bertemu, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau es. Dia bisa mengambil alih kendali Legiun Kelaparan. Beberapa kata peri Blue Lotus membuat Haishun dan Dark Moon meneteskan keringat dingin. Ambil alih kendali Legiun Kelaparan. Bagaimana itu mungkin? Legiun Kelaparan adalah kekuatan yang berada di bawah kendali langsung Good Fortune Saint Sovereign. Selain Good Fortune Saint Sovereign, seharusnya tidak ada seorang pun yang mampu menghapus keinginan mereka dan langsung memerintah mereka. Misalnya saja, meskipun peri teratai biru dapat memerintah Legiun Kelaparan, hal ini terjadi karena penguasa suci keberuntungan telah memberinya otoritas militer tertentu. Peri teratai biru yang memimpin Legiun Kelaparan tidak berbeda dengan seorang Jenderal Fana yang memimpin prajurit, masing-masing orang akan memiliki pemikirannya sendiri di medan perang dan bahkan mungkin ada beberapa tentara yang tidak mendengarkan perintah dalam perang dan mencoba melarikan diri atau bahkan mengkhianati rakyatnya. Tapi sekarang, Legiun Kelaparan yang dikendalikan oleh orang misterius ini jelas tidak berada dalam situasi seperti itu. Karena saat ini, Legiun Kelaparan telah beralih ke beberapa orang yang selamat dari ledakan raksasa itu. Masing-masing dari 60.000 seniman bela diri ini memiliki mata merah darah yang dipenuhi niat membunuh, mereka telah kehilangan semua kecerahan dan kejernihan. Tidak diragukan lagi, Legiun Kelaparan telah sepenuhnya dikendalikan oleh orang ini dan telah kehilangan kemauannya.
Mereka sekarang hanyalah boneka. Jika orang misterius ini ingin mereka semua bunuh diri maka mereka bahkan tidak akan berkedip untuk melakukannya. Untuk bisa mengendalikan legiun kelaparan dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya, siapakah dia sebenarnya? Kamu, apakah kamu laki-laki, atau kamu seorang jurang maut? Peri Blue Lotus dengan dingin bertanya. Pertanyaannya menyebabkan bulu kuduk di seluruh Haishun dan Dark Moon terangkat. Mereka pasti tahu tentang keberadaan jurang maut. Namun mengenai asal-muasal jurang tersebut atau apa rahasianya, mereka tidak mengetahuinya. Yang mereka tahu hanyalah jurang maut adalah bentuk kehidupan yang sangat kuat dan penuh misteri. Mereka juga merupakan musuh alami semua kehidupan berakal di 33 surga. Pengetahuan ini membuat mereka menggigil ketakutan. Ya, orang misterius yang datang entah dari mana, entah itu dari segi kekuatan atau kemampuan mengendalikan legiun kelaparan, semuanya bisa dijelaskan jika dia adalah seorang jurang maut. Sangat mungkin orang misterius ini adalah iblis jurang tingkat tinggi yang sudah memiliki kemampuan untuk mengambil wujud manusia. Terlebih lagi, hanya dengan melihatnya saja mustahil menemukan kekurangannya. Di tengah-tengah 60.000 legiun kelaparan yang kuat, Lin Ming hanya menyeringai ketika mendengar pertanyaan peri Blue Lotus. Bahkan dalam kabut paling tebal sekalipun, wanita ini masih mampu membuat penilaian yang paling masuk akal. Ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang komandan yang benar-benar berkualifikasi. Jika dia menghadapi lawan normal maka dia akan dapat dengan mudah menyelesaikan misinya. Sayangnya, pasangannya adalah Lin Ming. Segala sesuatu yang merupakan spekulasi masuk akal di matanya sebenarnya salah. Ini karena betapapun fantastisnya imajinasinya, dia tidak akan pernah mengira bahwa pria yang telah dibunuh oleh tuannya di masa lalu akan tiba-tiba kembali dengan kekuatannya yang meningkat tajam dan juga telah membuka segel, menyatu, dan mengendalikan jiwa. Kelaparan 3,6 miliar tahun yang lalu. Tombaku dan juga naga hitam, sepertinya semua ini tidak menimbulkan kecurigaannya. Sepertinya Soaring Feather God King percaya bahwa aku telah mati. Lin Ming menduga bahwa Kaisar Jiwalah yang telah mengambil tindakan untuk membodohi Raja Dewa Bulu yang melonjak. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu setelah Seng Mei mengambil jiwa abadinya, Raja Dewa Bulu yang melonjak telah menghilang tanpa pernah muncul lagi. Skenario yang paling mungkin adalah Kaisar Jiwa telah menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentalnya yang jauh melampaui pembangkit tenaga listrik lainnya untuk menciptakan ilusi yang memalsukan kematiannya. Dia telah menggunakan trik dunia kesadaran yang tak terbayangkan untuk mencapai hal ini dan membodohi Raja Dewa Bulu melonjak dengan berpikir dia telah mati. Ini karena Kaisar Jiwa juga tidak ingin dia ditemukan oleh Raja Dewa Bulu yang melonjak. Jika demikian, maka Soaring Feather God King akan melihat bahwa jiwa abadi miliknya telah direbut dan sebagai akibatnya semua kekuatannya telah terbuang sia-sia. Jika hal ini terjadi, maka hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari penguasa suci keberuntungan. Dalam permainan gelap catur bayangan yang dimainkan Kaisar Jiwa, tidak ada yang tahu apa rencana besarnya. Bahkan Lin Ming tidak bisa menemukan petunjuk tentang hal itu. Saat semua pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, dia tiba-tiba mencibir. Dengan sedikit gerakan, sosoknya menghilang. Melihat Lin Ming menghilang dari dalam legiun kelaparan, murid Fiery Blue Lotus, Dark Moon, dan Haishun semuanya berkontraksi. Mereka dengan cepat mundur, pikiran pertama mereka adalah Lin Ming menyerang mereka. Namun, Lin Ming tidak muncul di hadapan mereka. Sosoknya berteleportasi 10.000 mil jauhnya. Di dalam langit berbintang, tinjunya menghantam. Peng, kekosongan itu berguncang dan hancur. Dengan tangisan yang menyedihkan, seseorang yang bersembunyi di distorsi ruang angkasa terlempar seperti anjing mati. Orang ini memuntahkan seteguk darah, tubuhnya digulingkan seperti karung yang dilempar dari puncak gunung. Orang ini adalah Pangeran Kekaisaran Sishen. Pangeran Kekaisaran Sishen masih memegang buku hitam misterius itu di tangannya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan luka. Rencananya adalah membuat dirinya tampak berubah menjadi debu dalam ledakan raksasa itu dan kemudian melarikan diri melalui distorsi ruang. Metode amatir seperti itu mudah dilihat oleh Lin Ming. Faktanya, sesaat setelah ledakan besar terjadi, Lin Ming telah menyebarkan akal ilahi dan mengunci setiap orang yang selamat. Dia tidak menemukan Empyrean yang seharusnya menjaga Blood Cloud Galaxy, sepertinya orang ini sudah diusir. Beruntung baginya, langkah ini memungkinkan dia lolos dari musibah ini. Adapun orang-orang yang selamat lainnya, pada dasarnya mereka semua berdiri di hadapannya. Sekarang, Lin Ming benar-benar tidak bisa membiarkan berita tentang dia mampu mengendalikan legiun kelaparan bocor keluar. Kalau tidak, akan sulit untuk melaksanakan rencana yang telah dia buat. Paling tidak, putra keberuntungan suci tidak akan berani membawa avatar kelaparan untuk menantangnya. Dengan demikian, Lin Ming tidak akan membiarkan siapapun yang menyaksikan ini melarikan diri. Pada saat ini, rambut Pangeran Kekaisaran Sishen acak-acakan tetapi matanya masih bersinar dengan cahaya gelap dan beracun. Sebagai seorang kebanggaan surga, dia memiliki rasa arogansi yang besar, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini. Bang! Dengan pukulan lain di wajahnya, Pangeran Kekaisaran Sishen terlempar jauh, wajahnya berlumuran darah. Ah! Sishen melolong. Rambutnya berserakan dan tubuh fananya mengeluarkan suara berderak yang keras. Dia ingin menggunakan garis keturunan ras suci untuk menjalani metamorfosis tubuh. Mayoritas seniman bela diri suci tingkat tinggi mampu menjalani metamorfosis tubuh. Metamorfosis tubuh jenis ini berbeda dengan metamorfosis tubuh iblis yang dilakukan dengan menggunakan daging dan darah kelaparan.
Para orang suci tidak perlu membayar harga untuk menjalani metamorfosis tubuh garis keturunan mereka. Xishen secara alami memiliki kemampuan ini. Kamu masih berpikir kamu bisa menyelesaikan metamorfosis tubuhmu? Lin Ming dengan dingin mencibir dan meninju dada Xishen. Tinju ini mengandung energi gelap dan kuat. Saat dia menyerang Xishen, energi ini meresap ke seluruh organ dan meridiannya. Kaca, dengan tubuh Xishen sebagai pusatnya, seluruh ruang di sekitarnya runtuh. Xishen mulai mengeluarkan darah dari kepalanya dan semua kekuatan yang dia kumpulkan untuk metamorfosis tubuhnya tersebar. Melihat ini, ketiga jenderal suci lainnya memucat. Xishen adalah salah satu jenius paling cemerlang di antara generasi muda para Sein. Meskipun ia dianggap sebagai jenderal terlemah di antara 5 jenderal Sein karena usianya, namun ia tidak jauh lebih lemah. Sekarang, di bawah tangan Lin Ming, dia sedang dimainkan seperti dempul, dicubit seperti adonan. Perbedaannya terlalu besar. Babak 2022, serangan balik teratai biru. Bang! Dengan pukulan lain, kekuatan keilahian dan setan dalam tubuh Lin Ming bergemuruh ke Xishen melalui tinjunya. Kekuatan ini mengunci vitalitas darah Xishen, membuatnya kehilangan hampir seluruh kekuatan bertarungnya. Lin Ming tidak berencana membunuh Xishen. Dia masih memiliki kegunaannya, dan ini juga akan menjadi awal dari nasib menyedihkannya. Saat peri Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon menyaksikan hal ini terjadi, sepertinya mereka tidak menyaksikan pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Biasanya, pertempuran antar Empyrean akan mengoyak langit dan menghancurkan bumi, serangan mereka mampu menghancurkan planet. Adegan pertempuran harus memiliki jangkauan yang luas dan luar biasa. Tapi sekarang, pertarungan antara Lin Ming dan Pangeran Kekaisaran Xishen hanyalah sebuah pertarungan tinju. Lin Ming benar-benar memukuli Xishen, seperti seorang seniman bela diri yang memukuli manusia di jalanan kota. Satu-satunya perbedaan adalah setiap kali Lin Ming menyerang Xishen, gelombang kejut dari pukulannya mampu menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Ini mengingatkan semua orang betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan. Saat peri Blue Lotus melihat ini, dia menjadi semakin yakin bahwa Lin Ming adalah iblis neraka. Kalau tidak, dengan variasi garis keturunan Xishen dan intensitas tubuh fana yang dimiliki oleh ras suci, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan hingga kondisi bobrok seperti itu? Dan yang paling menakutkan bagi peri teratai biru adalah setelah jangka waktu tertentu, rentetan pukulan akan menimpanya berikutnya. Apa yang kita lakukan? Dark Moon dengan cepat bertanya. Dia tidak ingin jatuh ke tangan jurang maut ini. Karena pemuda ini bisa mengendalikan legiun kelaparan maka dia mungkin juga berasal dari garis keturunan yang sama dengan kelaparan. Saat dia memikirkan tentakel kelaparan, dia merasakan getaran merambat di tulang punggungnya. Jika pemuda yang merupakan inkarnasi jurang maut ini mengikatnya dengan tentakel itu maka dia akan dimakan tanpa tersisa tulangnya. Mari kita pertaruhkan segalanya melawan dia. Karena kita akan mati maka aku lebih baik mati dengan terhormat. Haishun mengertakkan gigi saat dia melihat ke arah peri Blue Lotus. Meskipun dia adalah orang yang kasar dan sederhana, dia tidak akan sembarangan terjun ke medan perang tanpa mempedulikan nyawanya. Sebaliknya, dia akan mengikuti jejak peri teratai biru, karena dalam beberapa tahun terakhir penampilannya di medan perang telah memenangkan kekagumannya. Pada saat ini, peri Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon merasa bahwa ini adalah situasi yang hampir tanpa harapan. Lawan ini tidak hanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri, tetapi dia bahkan mengendalikan 60.000 legiun kelaparan yang kuat. Bagaimana mungkin mereka bisa menang dalam situasi seperti ini? Meskipun Haishun memandang peri Blue Lotus, dia sebenarnya tidak berharap dia memiliki metode apapun untuk bertahan dalam situasi ini. Peri teratai biru perlahan memulihkan sikap tenangnya sebelumnya. Dia diam-diam menelusuri cincin spasialnya dan berkata dengan transmisi suara, kita punya kesempatan. Ada kemungkinan. Mata Haishun berbinar. Legiun kelaparan sangat ganas, tetapi kekuatan individu anggotanya relatif buruk. Untuk menampilkan kekuatan serangan terbesar mereka, mereka harus mengatur diri mereka dalam barisan yang besar. Untuk memulai susunan seperti itu memerlukan beberapa tarikan napas atau bahkan selusin tarikan napas setidaknya. Dengan kata lain, kita harus menyerangnya secara diam-diam dan memampatkan semua kekuatan tempur kita menjadi 10 napas waktu, atau lebih baik lagi 5 napas waktu. Dia terlalu kuat, tidak ada cara bagi kita untuk membunuhnya, namun, ada kemungkinan dalam waktu 5 napas ini kita dapat menyebabkan kerusakan pada lautan spiritualnya. Selama kita bisa membuatnya kehilangan akal sehatnya dalam waktu singkat dan memisahkan legiun kelaparan dari kendalinya, maka saya bisa menggunakan legiun kelaparan untuk membunuhnya. Untuk melakukan ini semuanya harus sempurna dan kita bahkan membutuhkan keberuntungan di pihak kita. Tapi kenyataannya, peluang kita sebenarnya mungkin tidak sama dengan 10%. Peri Blue Lotus mengungkapkan rencananya, menyebabkan hati Haishun memanas. Bahkan 10% sudah lebih dari cukup. Haishun berkata, niat bertarung mendidih dalam nadanya. Bagus, maka Anda hanya perlu menyerang dengan semua yang Anda miliki. Saya akan mengatur sisanya. Semuanya menyerang bersama-sama. Peri Blue Lotus mengeluarkan perintah. Ketiga orang itu mengambil formasi segitiga dan meluncur menuju Lin Ming. Entah itu Haishun, Dark Moon, atau Fiery Blue Lotus, semua orang menyerang dengan semua yang mereka punya. Haishun meledak dengan suara gemuruh saat dia membakar esensi darahnya tanpa ragu-ragu. Dalam ras suci, Haishun memiliki garis keturunan matahari yang berdaulat. Begitu dia membakar esensi darahnya,
kekuatannya akan berlipat ganda. Saat ini, tubuhnya menyala dengan totem api. Dia memancarkan api panas sepanas matahari, muncul sebagai dewa api perang yang berkobar. Sedangkan untuk Dark Moon, dia mengeluarkan sepasang sabit bulan sabit. Saat dia mengayunkan sabitnya, dia membentuk tepi bulan yang sedingin es. Ruang diam-diam terpisah, membentuk ruang pecah berupa bulan sabit yang memotong ke arah leher Lin Ming. Di antara keduanya ada peri Blue Lotus. Dia menggenggam pedang panjang dan menusukkannya tanpa gerakan mewah sama sekali. Dibandingkan dengan Haishun dan Dark Moon, serangan Fiery Blue Lotus tampak sederhana dan polos, tanpa sesuatu yang istimewa sama sekali. Namun, jika seseorang mengetahui tentang peri teratai biru maka mereka akan mengetahui bahwa serangan terakhirnya yang putus asa ini bukanlah masalah sepele. Menghadapi serangan cepat dan mengamuk yang datang dari tiga arah, Lin Ming tidak bergerak sama sekali. Raungan keras merobek udara dan naga hitam di bawah Lin Ming melonjak ke atas, ekor iblisnya yang berduri menyapu. Setelah berdiam diri selama bertahun-tahun, naga hitam telah menelan sejumlah besar esensi daging dan darah kelaparan. Sekarang setelah meletus dengan kekuatan ini, bahkan sebuah planet pun akan hancur. Bang, Haishun, terbakar dengan api seperti matahari, bertabrakan secara brutal dengan ekor naga hitam. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Darahnya mulai mendidih seperti lahar dan pembuluh darahnya berputar seperti cacing, pecah karena tidak mampu menahan beban. Meski begitu, Haishun ditampar oleh ekor naga hitam, duri dinginnya hampir menembus dirinya. Pada saat ini, bulan sabit kembar Dark Moon juga menebas ke arah mata naga hitam. Meskipun naga hitam memiliki tubuh fana yang sangat kuat, matanya masih merupakan kelemahan. Saat ia terpaksa bertahan, serangan naga hitam melambat dan ia menggunakan dua cakar raksasanya untuk menghancurkan bulan sabit. Seperti ini, serangan dari tiga jenderal suci, Haishun dan Dark Moon keduanya diblokir oleh naga hitam. Dan sekarang satu-satunya yang mencapai Lin Ming adalah peri biru lotus. Peri biru lotus melawan Lin Ming. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pertarungan yang memiliki tingkat kekuatan yang sangat tidak proporsional. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam dan menusukkannya keluar. Serangan ini mengandung momentum langit dan bumi. Untuk sementara waktu, itu seperti kekuatan dari miliaran dan triliunan bintang dituangkan ke dalam tombak Lin Ming, membuat kekuatannya tak terbandingkan hebat. Tidak ada yang meragukan bahwa sekali peri Blue Lotus bentrok dengan tombak Lin Ming, akibatnya dia akan menderita kerugian besar dan memuntahkan darah. Namun, peri teratai biru sepertinya tidak takut sama sekali. Pedangnya terus memotong ke arah Lin Ming. Saat pedangnya bersentuhan dengan tombak naga hitam, cahaya gelap tiba-tiba muncul. Cahaya gelap ini melesat langsung menuju laut spiritual Lin Ming, tujuan peri Blue Lotus sebenarnya adalah lautan spiritual Lin Ming. Saat ini, Lin Ming telah menemukan bahwa peri Blue Lotus telah meletus dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan untuk menekannya sebelum ini sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya, tapi dia adalah seorang seniman bela diri yang mengembangkan dua esensi dan dewa. 33 dao besar alam semesta dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu esensi, energi, dan jiwa. Orang-orang kudus unggul dalam sistem transformasi tubuh tetapi kurang dalam hal sistem penempaan jiwa. Tapi, itu tidak berarti tidak ada seorang jenius yang menentang surga yang memiliki bakat untuk mengembangkan dua esensi dan keilahian. Misalnya, mimpi ilahi mengolah energi dan ilahi, dan Lin Ming juga mengembangkan 3 kali lipat esensi, energi, dan ilahi. Jadi kamu masih memiliki jurus tersembunyi. Apakah Anda ingin merusak lautan spiritual saya dan merebut kembali legiun kelaparan? Lin Ming tidak mundur, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak memiliki kelemahan dalam pertempuran ini. Gabungan serangan material dan jiwa peri biru lotus memang merupakan langkah yang luar biasa untuk menyelinap menyerang laut spiritualnya, tetapi yang terjadi hanyalah Lin Ming sedikit terkejut. Ini seperti dua orang bermain catur dan satu pemain hampir tidak memiliki bidak catur tersisa. Tidak peduli betapa ajaibnya gerakan mereka, mereka tetap saja akan menderita kekalahan telak. Meski begitu, Lin Ming tidak ceroboh. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam lautan spiritualnya, membuatnya tidak dapat ditembus. Seperti ini, bahkan jika dia tidak bertahan melawan serangan jiwa peri biru teratai dia tetap tidak akan menerima luka apapun. Tapi saat pedang peri Blue Lotus jatuh, kulit Lin Ming berubah dan dia sangat terkejut. Dalam sinar cahaya yang menyilaukan, Lin Ming menemukan bahwa bayangan samar melekat pada ujung pedang peri biru lotus. Ini adalah bulu. Dia sangat sensitif terhadap bulu. Dia tidak akan pernah lupa bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu, bulu seperti itu hampir merenggut nyawanya. Tidak diragukan lagi, bulu ini berasal dari Master Peri Teratai Biru, Raja Dewa Bulu yang melonjak. Kenyataannya adalah Peri Teratai Biru tidak pernah berpikir gabungan serangan material dan jiwanya akan mampu mencapai apapun. Untuk memulai dengan serangan fisik dan kemudian meletus dengan serangan jiwa yang kuat di tengah jalan, ini semua dilakukan untuk mengalihkan perhatian Lin Ming dan membuatnya tampak bahwa ini adalah kartu truf terakhirnya. Tapi jurus pembunuh sebenarnya adalah bulu yang menempel pada bilahnya. Karena melekat pada bagian belakang pedang dan ditambah dengan cahaya yang menyilaukan dan kecepatan serangan yang luar biasa cepat, rata-rata orang tidak akan menemukannya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka masih tidak dapat menentukan bulu apa itu. Dari awal serangan, hingga perubahan gerakan, lalu hingga serangan mematikan terakhir. Peri Teratai Biru telah melakukan segalanya dengan sempurna dan serangannya pasti akan mengenainya.
Adapun Lin Ming, dia langsung bereaksi. Dia mengeluarkan energinya hingga batasnya dan mundur bahkan saat dia mengayunkan tombaknya keluar. Kaca, pedang panjang peri teratai biru terlempar. Dengan batuk, telapak tangannya terbuka dan darah mengalir keluar. Pada saat itu dia merasakan energi liar dan brutal masuk ke dalam tubuhnya. Kulitnya menjadi merah tua saat energi darah membengkak di dalam dirinya. Serangan Lin Ming tidak terutama ditujukan pada peri biru lotus, namun aliran energi yang terkandung dalam tombak naga hitam masih melukainya. Keterkejutan melintas di ekspresi peri teratai biru. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming akan sulit untuk dihadapi, dia tidak berpikir itu akan sulit sampai tingkat seperti itu. Dia langsung menemukan bulu itu. Namun, bulu ini kini telah terbang di depan Lin Ming. Meski terlihat lambat dan rendah hati, namun mengandung niat membunuh yang kental. Dan, niat membunuh ini telah mengunci Lin Ming. Bulu itu berkibar ke bawah. Dari penampakannya, bulu ini tidak ada bedanya dengan bulu lainnya. Tapi saat mencapai jarak 3 kaki dari Lin Ming, tiba-tiba berubah menjadi hantu seorang wanita. Wanita ini adalah Raja Dewa Bulu yang melonjak. Babak 2023, Dewa Raja Pantom. Setelah lebih dari 6.000 tahun berlalu, Lin Ming sekali lagi bertemu dengan orang yang memburunya di masa lalu. Pada saat ini, Raja Dewa Bulu melonjak di depan Lin Ming mengenakan lapisan pakaian tipis, kerudung menutupi wajahnya. Saat dia mengangkat tangannya dan melangkah ke udara, dia tampak seperti bidadari yang menunggangi ombak yang bergelombang. Di antara 3 dewa sejati dari ras suci, dia adalah yang paling rendah hati dan misterius. Tidak peduli yang mana keilahian sejati itu, mereka semua adalah karakter yang berdiri tinggi di awan di atas langit tertinggi, menghadap ke dunia umum. Belum lagi perbedaan besar yang ada antara dewa sejati dan Empyrean, hanya bakat dewa sejati yang termasuk dalam kelas jenius tak tertandingi di 33 surga. Setidaknya mereka berada di level Kaisar Sakya. Dengan bakat seperti itu dikombinasikan dengan keunggulan budidaya, hal ini membuat tidak ada orang Empyrean yang mampu melawan dewa sejati. Di tangan mereka, sebutir pasir dapat menghancurkan kubah surga dan sehelai bulu dapat menghancurkan galaksi. Dan sekarang, bulu seperti itu melayang di hadapan Lin Ming, dan itu juga berubah menjadi hantu Raja Dewa Bulu yang melonjak. Inkarnasi Soaring Feather, murid Lin Ming menyusut. Ini adalah inkarnasi yang ditinggalkan oleh keilahian sejati. Terlebih lagi, peri biru teratai adalah seorang Empyrean tingkat rendah. Selain bakatnya, kekuatannya termasuk di antara eselon teratas di Empyreans. Jika Soaring Feather God King meninggalkan inkarnasi maka kekuatannya pasti akan melampaui ranah puncak Empyrean, jika tidak, maka kekuatannya tidak akan banyak berguna. Dengan kata lain, jika Soaring Feather God King ingin menciptakan inkarnasi yang dapat melindungi kehidupan seseorang di level Fiery Blue Lotus maka dia perlu menggunakan banyak kultivasi dan vitalitas darahnya. Tidak diragukan lagi, bulu ini mengandung esensi darah Soaring Feather God King, itu sangat berharga. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa Soaring Feather God King akan menganggap penting muridnya ini. Pada saat ini, Soaring Feather God King sudah memegang pedang energi dan menebas Lin Ming. Inkarnasi Soaring Feather God King hanya berisi sebagian kecil dari kesadarannya. Saat ini, ekspresinya tenang dan pesona aneh muncul di matanya. Pedang itu ditekan seperti gunung dewa, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Lin Ming merasakan ruang di sekitarnya segera terkunci, mencegahnya menghindari. Tapi, Lin Ming tidak pernah berencana untuk membela sejak awal. Dia ingin melihat seberapa kuat inkarnasi Soaring Feather God King. Lin Ming langsung memanggil kekuatan darah Asura dalam dirinya. Sisik hitam menutupi tubuhnya saat tombak naga hitam mengeluarkan teriakan yang tajam, menusuk keluar. Pada saat ini, hantu pohon dewa sesat muncul di belakang Lin Ming. Guntur dan api melolong ke udara, melilit batang tombak di lautan luas berwarna merah dan ungu. Bahkan jika dewa binatang jatuh ke lautan energi yang mengerikan ini, ia akan menjadi abu. Namun, ekspresi Soaring Feather God King masih acuh tak acuh. Dia menginjak lautan guntur dan api. Tidak peduli berapa banyak guntur dan nyala api yang berjatuhan dan bergolak, yang dilakukannya hanyalah dengan lembut melewati tubuh Soaring Feather God King, tidak dapat menyakitinya atau mempengaruhinya sama sekali, seolah-olah dia berada di ruang dan waktu yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar tampak seperti bidadari abadi yang berdiri di atas ombak yang bergelombang, halus dan anggun seperti debu yang mengalir. Tapi, adegan ini mengandung niat membunuh yang brutal, yang membuat tubuh merasa tidak nyaman. Pedang Raja Dewa Bulu yang melonjak memisahkan lautan guntur dan api. Energi pedang menebas langsung ke arah Lin Ming. Saat peri Blue Lotus menyaksikan ini, hatinya sudah lama menegang. Sebelumnya, dia telah memasang bulu di atas pedang dalam serangan diam-diam karena hanya inkarnasi tuannya yang bisa langsung bertarung melawan Lin Ming. Dia takut bahkan inkarnasi tuannya tidak akan mampu menjatuhkannya, tapi saat dia melihat Raja Dewa Bulu melonjak di bawah lautan guntur dan api yang digunakan Lin Ming, harapan mulai menyala di hatinya. Saat Lin Ming menyaksikan energi pedang bersiul ini, dia dengan cepat mundur. Matanya berkilauan dengan segel hukum Asura. Pada saat yang sama, istana Daefik Aidao terbuka dari sela alisnya. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan guntur dan api tidak akan mampu merusak Raja Dewa Bulu yang melonjak. Itu bukan karena kurangnya kekuatan, tapi karena lawannya telah mencapai tingkat ketuhanan sejati dan pencapaian mereka dalam hukum sangat tinggi. Kekuatan dewa sesat yang tidak lengkap ini tidak mampu menyentuh Raja Dewa Bulu yang melonjak. Setelah serangan pengujiannya gagal, Lin Ming tidak lagi menahan diri.
Muridnya berkontraksi. Saat dia membuka istana Daefik Aidao, dia juga membuka semua eksistensi murid tiga kehidupan menjadi kekosongan. Dalam bidang penglihatan mata Daefik dan tiga murid kehidupan, aliran energi dalam inkarnasi Raja Dewa Bulu melonjak menjadi sangat jelas. Lin Ming menggambar grafik yin yang dengan tangannya, menyebabkan aliran energi hitam dan emas berputar bersama. Energi hitam kental dengan niat iblis gelap, dan energi emas seperti matahari yang bersinar. Kedua aliran energi terhubung. Pada saat itu, semua hukum dan energi asal di ruang sekitarnya mulai menyapu ke arahnya, seolah-olah tangan Lin Ming adalah pusat dari semua hukum di alam semesta. Pusaran yin yang besar perlahan terbentuk, seperti diagram yin yang kekacauan utama. Namun, puncak dari hukum ini sebenarnya jauh melampaui hukum yin yang. Pusaran ini bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang inkarnasi Raja Dewa Bulu melonjak. Ci, cahaya pedang pecah. Di wajah inkarnasi Soaring Feather God King, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Meskipun ini hanyalah segumpal diri seseorang yang digunakan untuk membentuk inkarnasi dan hanya merupakan tubuh kesadaran yang tidak lengkap, ia masih memiliki kecerdasan dan pemikiran, mirip dengan manusia. Pusaran ketuhanan dan iblis terus berlanjut dengan momentum yang tak terbendung, bergulir ke segala arah. Inkarnasi Soaring Feather God King melindungi tubuhnya dengan cahaya pedang tetapi pada akhirnya dia hanyalah inkarnasi, tidak mampu memanggil tindakan yang mampu melawan Lin Ming. Peng, lapisan terakhir cahaya pedang hancur berkeping-keping. Esensi astral pelindung inkarnasi bergetar seperti layar kapal di tengah badai yang mengamuk bahkan ketika perlahan-lahan terkoyak. Lin Ming meraung keras. Di belakangnya, bayangan 9 bintang muncul. Cahaya bintang mulai berkumpul di tubuhnya. Saat dia meletus dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari naga hitam, dia dengan brutal menusukkan tombaknya ke esensi astral pelindung Soaring Feather God King. Kaca, tombak itu menembus esensi astral pelindung dan kemudian menembus dada Soaring Feather God King. Pakaian putihnya berlumuran darah, seperti buah plum merah cerah yang jatuh ke dataran salju putih. Bibir Raja Dewa Bulu yang melonjak berlumuran darah dan pedang di tangannya sudah lama terjatuh, berubah menjadi cahaya energi sebelum lenyap. Raja Dewa Bulu yang melonjak mencengkeram batang tombak naga hitam dengan tangannya, mata birunya yang seperti hantu menatap Lin Ming dengan tidak percaya. Saat ini, dia hanya berjarak 1 kaki dari Lin Ming. Matanya perlahan mulai kehilangan kecemerlangannya. Saat dia menatap wajah Lin Ming yang tampak diukir oleh pedang, alisnya yang setajam pedang, dan matanya yang dalam dan dalam, kebingungan muncul di wajahnya. Pemuda ini sepertinya familiar, tapi pada akhirnya dia hanyalah orang asing. Peng, tubuh Raja Dewa Bulu yang melonjak meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Titik-titik cahaya ini seperti 20 juta kunang-kunang yang terbang menuju kehampaan, semuanya menghilang dari dunia. Dan dari pusat titik cahaya ini, sehelai bulu melayang ke bawah. Lin Ming mengulurkan tangan dan mengambil bulu ini di tangannya. Bulu aneh itu panjangnya hanya setengah kaki, seolah-olah itu adalah bulu burung bangau putih. Bulu itu bersinar dengan cahaya kristal, dan bulunya diwarnai dengan garis darah merah yang indah. Meskipun inkarnasi Soaring Feather God King dihancurkan oleh Lin Ming, dia masih bisa merasakan kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya. Ia terus bersinar dengan cahaya pelangi, seolah ingin melompat keluar dari cengkeramannya. Lin Ming mengerahkan kekuatannya dan membentuk banyak segel yang mengikat bulu itu dalam lapisan penghalang sampai tidak bisa bergerak lagi. Setelah menyelesaikan ini, Lin Ming menatap peri Blue Lotus, senyum di wajahnya. Bab 2024, menekan kebanggaan surga yang terpilih. Pada saat ini, wajah peri teratai biru telah berubah menjadi seputih kertas. Bakatnya luar biasa. Sejak masa kecilnya dia telah menjadi murid langsung dari Soaring Feather God King. Selama beberapa ribu tahun terakhir, dia adalah seseorang yang berada di pusat semua lingkungan. Belum pernah dalam hidupnya dia ditindas dengan kejam oleh seseorang seperti saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia menghancurkan pikirannya, tidak peduli kartu tersembunyi apa yang dia gunakan, dia bahkan tidak mampu menyebabkan satu cedera pun pada lawannya. Kamu masih ingin bertarung? Lin Ming dengan tenang bertanya. Peri Blue Lotus menggigit bibirnya. Tapi, sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini, Lin Ming tiba-tiba meledak dengan niat membunuh, langsung menjadi manifestasi dari beberapa hewan liar dan buas saat dia bergegas tepat di depannya. Wajahnya ganas saat tinjunya menghantam. Peng, tinju ini menghantam perut peri teratai biru dengan kuat. Esensi astral pelindungnya pecah dan tubuhnya melengkung seperti udang kering. Saat itu juga, pembuluh darah menutupi matanya seolah-olah hampir keluar dari kepalanya. Dia bisa merasakan kekuatan Lin Ming yang liar dan ganas dengan ceroboh berlari melintasi tubuhnya, menyerang meridiannya. Rasa sakit yang parah ini menyebabkan dia gemetar, hampir pingsan. Setelah pukulan ini, Lin Ming mengangkat lengannya dan memukulkan sikunya ke punggungnya. Kaca, peri Blue Lotus memuntahkan seteguk darah. Dia mendengar tulang punggungnya hampir retak menjadi 2. Semakin banyak energi liar yang masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan organ-organnya meledak dan vitalitas darahnya yang kental tersebar. Lin Ming kejam dalam tindakannya. Wanita ini adalah orang yang terlalu berbahaya dan telah berulang kali menempatkannya dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki kartu di tangannya yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun maka dia mungkin sudah terbunuh oleh strateginya. Menghadapi lawan seperti itu, Lin Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali.
Apakah orang ini memilih untuk menyerah atas inisiatifnya sendiri atau tidak, Lin Ming masih akan memukulinya secara brutal sehingga dia kehilangan semua kemampuan untuk memberontak. Tentu saja, sama seperti Pangeran Kekaisaran Sishen, Lin Ming menjaga peri biru lotus tetap hidup karena dia berguna. Hanya dari fakta bahwa Soaring Feather God King merawat muridnya sedemikian rupa sehingga dia tidak akan membunuhnya. Ini karena selain membuat Raja Dewa Bulu melonjak marah dan menyebabkan dia membalas dendam, tidak ada untungnya membunuh peri teratai biru. Saat ini, Lin Ming sudah menduga bahwa Soaring Feather God King sebenarnya tidak punya rencana untuk menyerang umat manusia dengan liar. Kalau tidak, Empyrean Divine Dream, yang harus menghadapi dua lawan sendirian, kemungkinan besar tidak akan mampu terus melawan selama dia melakukannya. Membuat marah Raja Dewa Bulu yang melonjak akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diketahui. Dalam situasi saat ini, umat manusia sudah berada di ambang badai, Lin Ming tidak ingin membuat perang ini lebih buruk lagi bagi umat manusia. Setelah mengurus Fiery Blue Lotus, barulah datang Haishun dan Dark Moon. Haishun dan Dark Moon keduanya memiliki kulit yang sangat jelek. Di mata Haishun, peri teratai biru adalah sosok yang hampir maha kuasa, namun bahkan sosok seperti itu telah dipukuli dengan kejam oleh orang misterius ini. Paling tidak, peri teratai biru mirip dengan wanita lemah. Saat Haishun melihat sosoknya yang menggembung, wajahnya hampir berubah menjadi hijau karena penyesalan. Tak diragukan lagi, nasibnya akan semakin menyedihkan. Dan pada saat ini, Lin Ming sudah tanpa berkata-kata bergegas menuju Haishun dan Dark Moon. Bagi keempat jenderal suci ini benar-benar hari yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Pertama, jebakan yang mereka buat dengan upaya seperti itu telah diselesaikan dan digunakan untuk melawan mereka. Kemudian mereka dipukuli secara brutal oleh orang misterius ini. Akhirnya, mereka bahkan dikurung dan dilempar ke suatu ruang gelap, dunia batin orang misterius itu. Peri Blue Lotus tidak pernah menyangka bahwa jurang maut juga akan memiliki dunianya sendiri. Namun saat ini, dia tidak berminat untuk mempelajari hal-hal ini. Hari ini adalah kegagalan totalnya. Dia telah menyeret begitu banyak orang untuk membuat jebakan ini, tapi pada akhirnya dialah yang tertangkap. Kalau dipikir-pikir, itu benar-benar menggelikan. Meskipun orang misterius ini belum membunuhnya, peri teratai biru tidak menganggap dirinya beruntung sama sekali. Mungkin nasib mereka lebih buruk daripada kematian. Peri Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon saling melirik dalam dunia batin Lin Ming, keputusasaan muncul di hati mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dianggap berada di level tertinggi dari 33 surga, mereka masih berada di dekat puncak. Tapi di hadapan orang misterius ini, mereka tidak berguna seperti bayi. Ketika Lin Ming selesai menekan peri Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon, dia berbalik ke arah Sishen, berencana untuk menekannya juga. Namun saat ini, Lin Ming menemukan bahwa di tangan kanan Sishen yang hancur, buku hitam misterius yang dipegangnya mulai mengalami perubahan. Mata di sampulnya mulai memancarkan cahaya merah darah. Mata Lin Ming menajam. Dia sudah memperhatikan buku hitam ini. Bentuk kitab hitam tersebut menyebabkan dia berpikir tentang kitab kematian di kitab suci, namun setelah menyelidikinya dia menemukan bahwa ini bukanlah kitab suci melainkan sebuah kitab misterius yang asal-usulnya tidak diketahui. Untuk sesaat dia tidak dapat membedakan rahasia apa yang dimiliki buku misterius ini. Lin Ming berencana menangkap Sishen dan kemudian mempelajari buku kuno ini. Dia tidak menyangka buku hitam akan menghadirkan perubahan seperti itu secara tiba-tiba. Cahaya merah darah yang dipancarkannya menjadi semakin kuat, dan mata juga menjadi semakin cerah. Lampu merah darah berubah menjadi lapisan tipis kabut berdarah yang menutupi Pangeran Kekaisaran Sishen. Kabut darah ini perlahan meresap ke dalam kulitnya, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan rona merah. Ini, kelopak mata Lin Ming melonjak. Dia tidak tahu perubahan apa yang disebabkan oleh buku hitam pada Pangeran Kekaisaran Sishen. Buku hitam itu mungkin menyembuhkan luka Sishen atau bahkan mengendalikannya. Tapi tak peduli apapun itu jelas bukan sesuatu yang bagus. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, Lin Ming mengambil tombak naga hitam dan menusukkannya ke dada Pangeran Kekaisaran Sishen. Engah, darah memercik. Pangeran Kekaisaran Sishen sudah lama kehilangan kemampuan bertarung dan tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangannya sama sekali. Tombak Lin Ming menghindari hati Pangeran Kekaisaran Sishen. Namun, kekuatan destruktif dari dewa dan iblis dicurahkan, menyebabkan paru-paru Sishen hancur total. Bahkan jika itu adalah seorang Empyrean suci dengan tubuh manusia yang tangguh, jika mereka harus menahan serangan seperti itu setelah dipukuli dengan sangat parah, mereka juga akan berada di ambang kematian. Lin Ming tidak berencana memberi Sishen kesempatan untuk pulih. Tidak peduli perubahan apa yang dibawa oleh buku hitam itu, ia tetap harus menggunakan Sishen sebagai medianya. Selama dia cukup merusak Sishen, buku itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah serangan Lin Ming, kabut darah terus meresap ke dalam tubuh Pangeran Kekaisaran Sishen, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Lin Ming terkejut. Dia mengulurkan tangan dan langsung mengambil buku hitam itu. Setelah menerima buku hitam, Lin Ming bisa merasakan aura jahat dan gelap memancar darinya. Mata berdarah di sampulnya sepertinya sedang menatapnya. Kemudian, Lin Ming juga melihat tulisan mirip cacing tanah di permukaan buku hitam itu. Dia terkejut melihat tulisan ini. Lin Ming bangga memahami banyak sistem penulisan kuno. Ini karena dia telah menjelajahi banyak alam mistik, membaca banyak teks kuno, dan juga membaca serta menyerap ingatan banyak orang. Tapi,
dia belum pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Pada saat ini, buku hitam tiba-tiba melepaskan ledakan kekuatan dan hampir melepaskan diri dari genggaman Lin Ming. Lin Ming melotot dan pikirannya dingin. Kekuatan keilahian dan iblis melonjak dalam dirinya. Satu tangan mulai bersinar dengan cahaya ilahi dan tangan lainnya bersinar dengan energi iblis saat dia menggunakan sedikit usaha untuk menutup buku hitam itu. Namun saat ini, banyak kabut merah darah telah meresap ke dalam tubuh Pangeran Kekaisaran Xishen. Karena kabut merah darah ini menyebabkan tubuh Xishen beregenerasi, hal itu juga menyebabkan auranya memiliki karakteristik yang aneh. Pada saat ini, kulit Lin Ming menjadi lebih serius. Tampaknya kekuatan dewa dan iblis pun tidak cukup untuk menutup seluruh buku hitam ini. Lin Ming mengerutkan kening. Dia membalikkan tangannya dan ruang Magic Cube terbuka. Buku hitam itu ditempatkan ke dalam ruang Magic Cube. Kubus ajaib adalah alat ilahi kosmik tingkat tertinggi. Ruangnya juga terpisah dari dunia. Tanpa pikirannya sendiri, tidak ada apapun yang bisa melewati ruang ini. Saat buku hitam itu dilempar ke ruang Magic Cube, kabut berdarah yang masuk ke tubuh Xishen juga terisolasi. Meski begitu, Lin Ming tidak tetap ceroboh terhadap buku hitam aneh ini. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungi segel Elysium kuno yang ada di dalam ruang kubus ajaib, dan kemudian mengatur metode penyegelan. Meskipun dia menganggap dirinya mahir dalam penyegelan, dia sama sekali tidak lebih baik dari segel Elysium kuno. Sebagai pikiran Lin Ming menyebar ke Magic Cube, ada suara berputar keras. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara ruang Magic Cube, perlahan-lahan mengambil bentuk arai segel ilahi yang dengan kuat menutupi buku hitam kuno. Bang! Setelah arai segel ilahi diletakkan, tubuh utama segel Elysium kuno dengan kuat menstabilkan inti pusat, menekan buku kuno di bawah segel. Saat buku kuno itu disembunyikan, mata merah darah itu mulai meronta dengan liar dan mengeluarkan tangisan yang memekakkan telinga. Memikirkan bahwa sebuah buku akan benar-benar menangis, roh artefak segel Elysium kuno merasa ini sangat aneh. Buku apa ini? Roh artefak segel Elysium kuno bertanya. Saya tidak yakin. Buku ini tampaknya memiliki sifat jahat. Pertama kita akan menekannya dan kemudian mempelajarinya secara perlahan setelahnya. Lin Ming bisa merasakan bahwa buku kuno ini tidak normal. Tetapi bahkan dengan buku kuno ini, Pangeran Kekaisaran Xishen masih jauh dari tandingan Lin Ming. Ini karena Xishen belum masuk ke ranah Empyrean, dan budidayanya bahkan sedikit lebih rendah dari Lin Ming. Dengan perbedaan kekuatan absolut yang ada di depannya, bahkan buku kuno yang jahat pun tidak mampu menutupi perbedaan ini. Setelah menekan buku kuno, Lin Ming meninju Xishen sekali lagi, benar-benar membuka luka yang baru saja disembuhkan oleh kabut darah buku kuno. Kemudian, dia memblokir vitalitas darah Xishen dan melemparkannya ke dunia batinnya seperti anjing mati. Setelah memikirkannya, Lin Ming juga menyegel bulu Soaring Feather God King dalam lapisan segel sebelum melemparkannya ke dalam susunan segel Elysium kuno. Satu kuadriliun triliun mil jauhnya, di alam semesta lain yang dipisahkan dari alam semesta liar oleh tembok ratapan dewa. Seorang wanita berpakaian putih dengan lembut melewati langit berbintang. Di depannya ada hamparan kabut ungu yang dalam dan dalam. Kabut ini tidak ada habisnya. Tampaknya seperti nebula tetapi juga seperti lautan ilusi. Melihat kabut ini, wanita berpakaian putih itu menunjuk keluar. Lapisan ombak jernih melonjak, membelah kabut hingga menampakkan langit berbintang. Namun sesaat kemudian, kabut ini kembali menyelimuti, seolah tak ada habisnya. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Dia berdiri di depan kabut ungu sejenak sebelum menyerang sekali lagi. Kabut ungu di depannya sebenarnya adalah ilusi ruang mimpi ilahi yang telah diatur oleh impian ilahi Empyrean. Dan, wanita berpakaian putih ini adalah Soaring Feather God King. Bab 2025, Bulu yang Melonjak dan Marah. Soaring Feather God King telah bertarung dengan Empyrean Divine Dream selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya, jumlah pertemuan mereka secara langsung sangatlah sedikit, dan mereka tidak pernah menyerang satu sama lain dengan sepenuh hati. Seringkali, mereka berdua menggunakan susunan untuk memecahkan susunan, membandingkan hukum mereka dan memahami pertempuran dengan lautan spiritual mereka. Dari keduanya, yang satu mengembangkan energi ganda dan ketuhanan, dan yang lainnya mengembangkan esensi dan ketuhanan ganda. Sistem budidaya mereka terkait erat dengan kekuatan mental dan lautan spiritual mereka, sehingga mereka menggunakan segala macam metode pertempuran. Satu pertempuran jiwa bisa berlanjut selama beberapa tahun. Bagi para master yang tiada taranya, menemukan lawan yang memiliki kekuatan dan hukum yang serupa sangatlah sulit, terutama setelah mencapai level Soaring Feather atau Divine Dream. Hanya sedikit orang yang mampu membuat mereka menggunakan kekuatan penuh mereka di alam semesta ini. Namun jika seorang seniman bela diri hanya mengasingkan diri untuk berkultivasi dan bermeditasi pada hukum, maka mereka pasti akan kekurangan hal-hal yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan lingkungan yang sesuai dan lawan yang berada pada level mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa peradaban seni bela diri umat manusia mulai berkembang 10 miliar tahun yang lalu. Jadi, selama beberapa tahun terakhir ini, Soaring Feather dan Divine Dream mencapai pemahaman diam-diam dalam pertempuran mereka yang sedang berlangsung. Saat mereka bertarung, mereka terus-menerus memperdalam pemahaman mereka ke dalam lautan spiritual dan kekuatan mental mereka. Awalnya, Soaring Feather tidak terlalu mementingkan perang antara orang suci dan umat manusia. Dia sama sekali tidak peduli apakah orang-orang kudus menang atau tidak.
Satu-satunya alasan dia berpartisipasi dalam perang ini adalah karena Good Fortune Saint Sovereign telah memberinya insentif yang cukup, dan pada saat yang sama dia juga percaya bahwa Good Fortune Saint Sovereign mungkin akan memerintah semua yang ada di bawah langit nanti dan mencapai batas yang lebih tinggi sehingga dia tidak melakukannya, tidak ingin menyinggung perasaannya. Kemampuannya untuk menyibukkan mimpi ilahi di alam semesta yang berbeda ini sudah sangat bermanfaat bagi upaya perang para orang suci. Dan ada keuntungan lain, itulah Soaring Feather yang bisa merasa tenang saat dia mengizinkan peri teratai biru untuk mengambil bagian dalam perang antara manusia dan orang suci. Raja Dewa Bulu yang melonjak yakin bahwa dengan kekuatan dan kecerdasan peri biru teratai, inkarnasi yang dia tinggalkan bersamanya, serta legiun kelaparan yang diizinkan oleh penguasa suci keberuntungan untuk dia perintahkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia, alam semesta liar yang bisa melakukan apa saja padanya. Dia akan menjadi tinju terkuat di antara pasukan suci. Bahkan Kaisar Sakya pun tidak akan mampu menandinginya. Dan dalam setiap bencana besar, meskipun akan ada bencana dan kesengsaraan yang melanda 33 surga, ini juga berarti bahwa ini akan menjadi era di mana para jenius dari berbagai ras akan berkembang pesat. Dalam perang yang melibatkan seluruh alam semesta, ini akan menjadi medan perang terbaik bagi teratai biru untuk menenangkan diri. Di mata Soaring Feather God King, manfaat terbesar dari perang antara orang suci dan umat manusia adalah muridnya sendiri bisa berpetualang dan mendapatkan pengalaman di dalamnya. Sedangkan untuk Divine Dream, lawan dari Soaring Feather God King, dia sebenarnya tidak setenang atau senang dengan situasinya. Faktanya, mimpi ilahi bisa dikatakan membara karena ketidaksabaran. Tapi betapapun cemasnya dia terhadap perang umat manusia, saat ini dia tidak punya hal lain yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Soaring Feather God King dan pastinya tidak bisa melawan Good Fortune Saint Sovereign. Dan, jika dia ingin ikut campur dalam pertempuran antara para Empyrean maka dia tahu bahwa Soaring Feather God King dan Astral Vault God King tidak akan mengizinkannya. Jadi saat ini, selain terus bertarung melawan Soaring Feather God King dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, tidak ada jalan lain yang bisa dia ambil. Dia tahu bahwa musuh utama umat manusia pada akhirnya hanyalah satu orang, Good Fortune Saint Sovereign. Ini juga merupakan musuh yang harus dia hadapi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti dia bisa meniru tindakan Empyrean Divine Cell di masa lalu, membakar nyawanya hingga menyebabkan kerusakan besar pada Good Fortune Saint Sovereign. Bagi Divine Dream, ini sudah merupakan hasil terbaik yang dapat dia pikirkan. Namun hanya ada sedikit harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin banyak perang yang terjadi, semakin Empyrean Divine Dream bisa merasakan betapa kuatnya Empyrean Divine Cell di masa lalu. Ketika dia menghadapi kelaparan tingkat ketuhanan sejati yang ekstrim, dia juga harus menghadapi Saint Sovereign sebelumnya yang tidak lebih lemah dari Good Fortune Saint Sovereign. Meski begitu, segel ilahi mampu membalikkan keadaan perang dan mencapai keajaiban yang mustahil. Impian ilahi tahu bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan segel ilahi Empyrean. Untuk waktu yang singkat, Soaring Feather God King tidak akan mampu menembus ruang mimpi Empyrean Divine Dream. Raja Dewa Bulu yang melonjak tenggelam dalam kontemplasi. Sebenarnya, impian ilahi Empyrean tidak memasukkan banyak kekuatan jiwa ke dalam formasi susunan ini dan intensitasnya buruk. Jika Soaring Feather God King menginginkannya, dia bisa menghapus formasi susunan ini dengan kekuatan absolut. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menyimpulkan misterinya untuk menjalankan dan lebih meningkatkan hukumnya. Namun bahkan sebelum sepertiga waktu yang diperlukan bagi Raja Dewa Bulu melonjak untuk mengungkap hukum ini, tangannya tiba-tiba bergetar. Dia mendongak, keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Baru saja, dia merasa bahwa inkarnasi yang telah dia persiapkan untuk peri teratai biru telah dihancurkan oleh orang lain. Raja Dewa Bulu yang melonjak telah memadatkan sedikit esensi darah hidupnya ke dalam inkarnasinya. Di antara orang-orang Empyrean, inkarnasinya hampir tak terkalahkan. Siapakah yang berhasil menghancurkan inkarnasinya? Bagaimana itu mungkin? Lalu bagaimana dengan muridnya, Fair Blue Lotus? Di mata Soaring Feather God King, peri biru teratai, yang seharusnya tidak menghadapi situasi yang benar-benar berbahaya, pasti menderita kekalahan telak. Kalau tidak mungkin dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Untuk memastikan keutuhan jiwa ilahi peri teratai biru sehingga ia dapat menembus batasan dengan lebih sempurna di masa depan, Raja Dewa Bulu melonjak tidak membiarkan peri teratai biru meninggalkan secuil pun jiwanya dalam batu giok jiwa tergelincir. Jadi, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Memikirkan hal ini, mata Soaring Feather God King yang dipenuhi rasa tidak percaya mulai berubah menjadi sedingin es. Dia mengulurkan akal sehatnya, ingin melihat bulunya yang telah tertekan. Tapi yang mengejutkannya adalah meskipun dia bisa merasakan bulunya masih ada, sepertinya bulu itu tersegel di suatu ruang misterius. Hukum ruang misterius ini memblokir segalanya, membuatnya tidak bisa mengunci posisi bulunya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi darah yang dia tempelkan pada bulu ini perlahan-lahan dimurnikan oleh orang lain. Hal ini menyebabkan niat membunuh yang kental muncul dari matanya. Ini adalah sumber vitalitas darahnya setelah dia menembus alam dewa sejati. Jika dia kehilangannya maka itu akan menjadi serangan yang luar biasa terhadap budidayanya. Siapa itu? Raja Dewa Bulu yang melonjak mengertakkan giginya, segala macam pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Dia pertama kali memikirkan Kaisar Sakya. Di antara manusia, satu-satunya yang mampu menghancurkan inkarnasinya adalah mimpi ilahi.
Karena impian ilahi tertunda di sini, itu berarti inkarnasinya tidak terkalahkan di antara umat manusia. Kecuali Kaisar Sakya membuat terobosan lain. Namun ketika dia memikirkan usia Kaisar Sakya, Raja Dewa Bulu yang melonjak tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi. Kaisar Sakya masih terlalu muda. Menurut kekuatan dan bakat bertarungnya saat ini, sangat tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba masuk ke alam dewa sejati. Tapi tidak peduli siapa orangnya, Soaring Feather God King tidak akan memaafkan orang ini. Jika mereka menyakiti peri teratai biru maka Raja Dewa Bulu yang melonjak akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Peng! Telapak tangan Raja Dewa Bulu yang menjulang tinggi disodorkan dengan kuat. Formasi susunan alam mimpi yang dibuat oleh Empyrean Divine Dream tiba-tiba pecah, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Raja Dewa Bulu melonjak tidak memiliki pemikiran untuk mengungkap formasi susunan ini secara perlahan, melainkan menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Raja Dewa Bulu yang melonjak sangat ingin kembali. Dia menginjak kehampaan, ingin segera meninggalkan wilayah bintang ini. Namun saat ini, medan gaya mulai berputar di sekelilingnya, menyebabkan hukum luar angkasa berubah sehingga dia tidak bisa menggunakan pergeseran kekosongan besar. Pada saat berikutnya, kabut ungu berkumpul sekali lagi, mengelilingi Soaring Feather God King dan menguncinya. Perbedaannya sekarang adalah kabut ungu ini bukan lagi perbandingan hukum yang dangkal, sebaliknya, sejumlah kekuatan yang sangat mengerikan dicurahkan ke dalamnya. Ini adalah ruang mimpi ilahi. Sua, ruang mimpi ilahi bergetar lembut. Tidak terlalu jauh dari Soaring Feather God King, seorang wanita berpakaian biru tampak membuka tirai bintang, melangkah melalui ruang bergelombang untuk muncul di depan Soaring Feather God King. Wanita ini memiliki temperamen yang mirip dengan Raja Dewa Bulu melonjak dan juga merupakan dewi di generasinya. Dia duduk di atas tahta di surga tertinggi, menghadap manusia di bawah. Mimpi ilahi. Mata Raja Dewa Bulu yang melonjak berkobar karena amarah. Kamu ingin menghalangi jalanku. Mimpi ilahi Empyrean tersenyum tipis. Baru saja, saya merasakan ada fluktuasi yang luar biasa dalam suasana hati Anda di dalam ruang mimpi ilahi, dan Anda bahkan menghancurkan medan kekuatan saya dengan kekuatan absolut. Tentu saja, saya harus datang dan melihatnya. Sepertinya, ada urusan mendesak yang harus kamu selesaikan. Pakaian Empyrean Divine Dream berkibar di sekelilingnya. Nada suaranya tidak lambat atau tergesa-gesa, seperti musim semi yang hangat sepanjang musim dingin, indah di telinga. Namun ketika kata-kata ini terdengar di telinga Soaring Feather God King, mereka benar-benar merasa senang mendengarnya. Minggir, kata Raja Dewa Bulu yang melonjak dengan dingin. Saya khawatir hal itu tidak akan terjadi. Empyrean Divine Dream dengan lembut mengangkat tangan kanannya, kelopak bunga perlahan berputar di sekitar ujung jarinya. Dia samar-samar menebak bahwa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pertarungan antar junior yang telah mengejutkan Raja Dewa Bulu melonjak. Dan jika itu adalah kabar buruk bagi Soaring Feather God King, maka itu pasti kabar baik baginya. Bagaimanapun, dia tidak bisa dengan mudah membiarkannya mundur. Sungai mengalir 30 tahun ke timur dan kemudian 30 tahun ke barat. Karena kamu menahanku di sini sebelumnya sehingga aku tidak bisa kembali ke alam semesta yang liar, sekarang giliranku untuk membalas budi. Raja Dewa Bulu yang melonjak melepaskan lengan bajunya, wajahnya seperti topeng dingin. Apakah menurutmu dengan datangnya Astral Vault God King, kamu masih bisa menahanku di sini? Membuatmu tinggal sebentar berarti memenangkan satu momen lagi. Suara Divine Dream acuh tak acuh saat dia perlahan mengeluarkan pedang. Titik 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 titik. Langit berbintang yang redup dan halus tidak terbatas dan tanpa akhir. Mengambang di langit berbintang ini adalah sebuah benua, dan benua ini ditutupi dengan mata air roh dan harta surga dan bumi yang menakjubkan. Ini adalah tanah yang terkandung dalam alam semesta Lin Ming. Pada saat ini, 4 Jenderal Suci, Haishun, Dark Moon, Blue Lotus, dan Sishen, semuanya telah terlempar ke benua ini setelah energi darah mereka terkunci sepenuhnya. Tubuh mereka diikat dengan segel kutukan hukum, bahkan memindahkan pecahan terkecil pun sulit. Bajingan, ini menyakitkan. Haishun berusaha memutar lehernya, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara berderak yang keras. Iblis terkutuk ini, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan terhadap kita. Haishun mengutuk. Mempertimbangkan berbagai hal, dia berada dalam situasi yang relatif baik, setidaknya dia mampu berdiri. Yang paling menyedihkan adalah Sishen. Semua tulang Sishen telah patah dan dia tergeletak di tanah seperti genangan daging, hanya mampu mengeluarkan erangan lemah. Pada saat ini, peri biru lotus dengan hati-hati mengamati dunia batin Lin Ming. Ketika dia menyelidiki dunia di sekitarnya, dia mulai menemukan perbedaan di sini. Dunia ini sepertinya tidak ada bedanya dengan alam semesta luar, bisakah kita benar-benar berada di dunia batin? Peri Blue Lotus bergumam, tidak yakin pada dirinya sendiri. Mungkinkah ini dunia batin iblis curang? Hukum, materi, dan energi asal di sini sangat nyata. Sebelum Haishun dan Dark Moon bisa merespon, ruang mulai terdistorsi di depan mereka. Lin Ming berpakaian hitam muncul, tombaknya di tangan. Saat Lin Ming tiba di benua ini, dia dengan kuat berdiri 100 kaki jauhnya dari keempatnya. Bab 2026, Penggunaan Tawanan yang Luar Biasa. Melihat bintang gelap Lin Ming, keempat Jenderal Suci merasakan hati mereka menegang. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan pada kami?
Peri biru lotus bertanya. Setelah mencapai tebing seperti itu, dia tidak bisa membayangkan cara untuk melarikan diri. Sekarang satu-satunya cara dia bisa hidup adalah jika dia menggunakan keserakahan orang misterius ini untuk melawannya. Karena dia telah mengurung mereka di sini, dia pasti sedang merencanakan suatu rencana, jika tidak, dia pasti sudah lama membunuh mereka. Lin Ming tidak menjawab. Peri Blue Lotus mengirimkan transmisi suara kepada Haishun dan Dark Moon, ikuti petunjukku dan jangan bicara. Haishun dan Dark Moon mengangguk dalam hati. Saat ini mereka hanya bisa bergantung pada peri teratai biru. Adapun si Shen, dia bisa diabaikan sepenuhnya. Saat ini, dia bahkan tidak dapat berbicara. Lin Ming tetap diam. Dia melangkah melewati kehampaan dan muncul tepat di depan peri teratai biru. Dia berdiri tinggi di atasnya dalam posisi memerintah, menghadap ke bawah. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang sangat besar. Peri Blue Lotus menahan napas. Menghadapi pembangkit tenaga listrik misterius seperti Lin Ming serta aura yang mengalir dari tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia terengah-engah setiap saat. Dia bahkan takut Lin Ming akan melepaskan sifat binatangnya di saat berikutnya dan kembali ke asal-usul iblisnya. Jika demikian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Peri Blue Lotus menggigit bibirnya, kulitnya sedikit pucat. Jika Anda memiliki syarat apapun, ucapkanlah. Peri Blue Lotus sangat akrab dengan kelemahan hati. Tentu saja, ini sepenuhnya didasarkan pada premis bahwa iblis dalam bentuk manusia ini juga memiliki watak mirip manusia. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli kondisi apa yang diusulkan orang ini, dia tidak akan sepenuhnya setuju atau menolak sepenuhnya. Ini adalah metode negosiasi dengan peluang bertahan hidup tertinggi. Jika dia langsung menolaknya sehingga orang ini tidak melihat harapan untuk sukses, dia mungkin akan membunuh mereka. Pada saat yang sama, jika dia bersedia menyetujuinya dan membiarkannya mencapai tujuannya dengan mudah, maka dia mungkin juga akan membunuh mereka untuk menghapus semua saksi. Dia harus mencari titik keseimbangan antara setuju dan menolak, sehingga orang tersebut akan melihat harapan tetapi juga tidak memperoleh kemenangan dengan segera. Titik keseimbangan inilah yang menjadi landasan hidupnya. Ini adalah ujian terbesar yang pernah saya temui dalam hidup saya. Saya harus memperhitungkan pola pikirnya. Peri Blue Lotus berpikir dalam hati. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming tidak hanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia malah mengulurkan tangannya, memperlihatkan 4 bola daging mengambang di atas telapak tangannya. Bola-bola daging ini perlahan menggeliat dan merayap, seolah-olah itu adalah 4 hati. Namun, tentakel kecil menari-nari di sekeliling mereka seperti ubur-ubur, semuanya terus melambai. Tidak peduli apa yang bisa dihitung oleh peri teratai biru, dia tidak akan pernah memperhitungkan terjadinya situasi seperti itu. Dia tidak perlu menggunakan akal sehatnya untuk segera memahami bahwa ini adalah daging dan darah kelaparan. Segera, wajah peri teratai biru menjadi seputih kertas. Dia tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami apa yang orang ini rencanakan, dia ingin menanamkan daging dan darah kelaparan ke dalam tubuh mereka. Setelah secara pribadi merasakan kemampuan orang misterius ini untuk mengendalikan legiun kelaparan, peri teratai biru tidak meragukan bahwa selama dia menanamkan daging dan darah kelaparan ke dalam dirinya, dia akan sepenuhnya menjadi bonekanya. Dia akan menerima semua perintah dengan patuh dan kehilangan semua keinginan independennya. Jika dia ingin dia berlutut maka dia akan berlutut. Jika dia ingin dia mati maka dia akan mati. Jika dia ingin dia mempersembahkan yin primordialnya maka dia akan mempersembahkan yin primordialnya. Dia akan berubah menjadi pelayan yang paling setia dan paling menyedihkan, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih baik mati daripada menjadi budak seperti itu. Bunuh saja aku. Melihat daging dan darah kelaparan perlahan melayang di atas telapak tangan Lin Ming, peri biru lotus merasakan jantungnya menyusut di dadanya. Di belakang peri Blue Lotus, Haishun dan Dark Moon, dan bahkan si Shen yang setengah mati merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam danau es. Ini sungguh takdir yang lebih mengerikan daripada kematian. Kamu ingin mati, teruslah bermimpi. Lin Ming meraih leher peri Blue Lotus dan mengulurkan tangannya. Daging dan darah kelaparan menyusul. Daging dan darah kelaparan ini telah diambil dari sebagian seniman bela diri suci Legiun Kelaparan. Itu adalah esensi yang paling banyak disuling, yang mampu mengendalikan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Lin Ming ingin tahu, setelah keempat jenderal suci jenius tingkat atas ini menyatu dengan daging dan darah kelaparan, kekuatan tempur seperti apa yang bisa mereka tunjukkan. Daging dan darah kelaparan sepenuhnya mematuhi perintah Lin Ming. Setelah menanamkannya, dia akan mendapatkan 4 minion super yang setia dan setia. Membuat mereka berhasil menyapu bersih pasukan Sein bukanlah sebuah masalah. Tentu saja, jika Lin Ming ingin, dia bisa mengambil daging dan darah kelaparan kapan saja, memulihkan kebebasan berkehendak mereka. Memiliki kemampuan seperti itu sungguh nyaman. Lin Ming bahkan merasa sedikit iri terhadap metode Good Fortune Sein Sovereign. Good Fortune Sein Sovereign berencana menggunakan daging dan darah kelaparan untuk perlahan-lahan menguasai seluruh dunia. Lalu, mengapa Lin Ming tidak bisa melakukan hal yang sama? Kamu, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Peri Blue Lotus berkata dengan gigi terkatup, suaranya sulit didengar. Baginya menggunakan tuannya sebagai ancaman sudah membuktikan bahwa ketakutannya telah mencapai titik ekstrim, jika tidak, dia tidak akan menggunakan ancaman murahan dan memalukan seperti itu. Ini sama saja dengan pertikaian antar anak, lalu salah satu anak lari sambil berteriak memanggil ibunya. Tapi saat ini, Lin Ming sudah meraih leher peri biru Lotus dan mengangkatnya.
Tidak, meskipun peri teratai biru biasanya tenang, dia sudah kehilangan ketenangannya dan panik, berjuang keras. Bola daging terus menggeliat di tangan Lin Ming, mengulurkan tentakel kecilnya ke arahnya. Di matanya, ini adalah iblis paling menakutkan di dunia. Dengan senang hati jadilah pelayanku. Lin Ming dengan acuh tak acuh berkata, kata-katanya menyebabkan peri Blue Lotus berharap dia bisa bunuh diri. Pada saat yang sama, Lin Ming mengambil daging dan darah kelaparan dan kemudian meletakkannya di atas dada peri biru lotus. Ah, peri Blue Lotus berteriak dengan sedih. Yang dia rasakan hanyalah mati rasa di dadanya. Daging dan darah kelaparan telah menggigit dadanya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Perasaan yang aneh dan mengerikan mengetahui bahwa dia kehilangan dirinya sendiri. Dia merasa gatal di sekujur tubuhnya bahkan ketika seluruh tubuhnya kesemutan karena mati rasa. Perasaan aneh ini hampir menyebabkan peri teratai biru menggigit lidahnya sebagai jawaban, dia lebih suka prosesnya sangat menyakitkan sehingga dia bisa pingsan di sini. Hualala, daging dan darah kelaparan terus menggeliat. Mata peri Blue Lotus berubah menjadi merah darah. Tubuh halusnya bergetar hebat saat dia menarik napas panjang. Namun, sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa mengubah takdirnya. Kamu, jangan. Peri Blue Lotus tidak bisa lagi membentuk kalimat lengkap. Tetesan keringat harum membasahi tubuhnya, membasahi pakaiannya. Dan pada saat ini, Lin Ming terus meraih leher peri biru lotus, matanya begitu dingin sehingga menyebabkan seseorang menggigil. Pandangannya tertuju pada Haishun, Dark Moon, dan Sishen. Semuanya mulai berkeringat. Mereka akhirnya menyadari bahwa setelah jatuh ke tangan iblis ini, kematian pun mungkin merupakan harapan yang mustahil. Perlahan-lahan, perjuangan peri teratai biru mereda. Air liur keluar dari sudut bibirnya. Lin Ming melepaskannya, membiarkannya jatuh ke tanah seperti mie basah. Lin Ming memandangnya. Saat ini, daging dan darah kelaparan telah berubah menjadi benang-benang kecil yang meresap ke dalam hati dan setiap inci tubuhnya. Bahkan lautan rohaninya diserang oleh kelaparan daging dan darah. Daging dan darah kelaparan telah menyatu seluruhnya dengan tubuhnya. Sebagai bentuk kehidupan yang lebih tangguh, setelah tubuh fana peri teratai biru dan kelaparan menyatu menjadi satu makhluk, daging dan darah kelaparan secara alami mengambil kendali atas tubuh dan pikirannya. Jika Lin Ming menginginkannya, dia dapat membuat daging dan darah kelaparan tetap dalam kondisi tertidur sehingga peri teratai biru tidak berbeda dari biasanya, dan juga tidak akan ada pengaruh pada pikirannya. Tapi begitu dia mengaktifkan daging dan darah kelaparan, dia akan menjadi budaknya yang paling setia. Lin Ming memandang peri biru lotus. Sambil berpikir, dia mengaktifkan daging dan darah kelaparan. Peri Blue Lotus gemetar. Kebingungan muncul di matanya. Dia dengan bingung menatap Lin Ming dengan kebingungan. Perlahan, kebingungan ini berubah menjadi rasa hormat. Perasaan ini seperti makhluk hidup tingkat rendah yang melihat raja dari rasnya sendiri. Ini adalah kepatuhan dan rasa hormat yang datang dari dalam garis keturunan mereka. Dia merangkak dari tanah dan berlutut di depan Lin Ming. Dia dengan penuh kasih mencium kakinya dan berkata, teratai biru memberi salam pada guru. Sangat bagus. Lin Ming tersenyum. Dengan 4 minion super level Empyrean serta lebih dari 90% legiun kelaparan yang tersisa, dia akan memiliki keuntungan lebih besar dalam perang salibnya melawan para santo. Selain itu, keempat jenderal suci ini, khususnya Blue Lotus, Haishun, dan Dark Moon, akan membuat Astral Vault God King dan Soaring Feather God King berhati-hati dalam bertindak melawannya, karena takut mereka akan merugikan murid-murid mereka. Ini benar-benar pelayan serbaguna. Pada saat ini, Lin Ming berbalik ke arah Haishun, Dark Moon, dan Sishen. Mata Haishun mencuat dari kepalanya dan dia tersentak seperti sapi. Dia secara pribadi telah melihat nasib peri teratai biru dan tubuhnya gemetar karena marah dan takut. Kamu binatang buas, jika kamu punya nyali maka bunuh aku. Apakah kamu berani membunuhku? Ayo, jika kamu memiliki keberanian maka bunuh aku. Haishun menunjuk ke lehernya sendiri, matanya merah darah. Dasar bajingan, dasar binatang buas, jika kamu tidak membunuhku hari ini maka pasti akan ada hari di mana aku memenggal kepalamu dan memberikannya pada Gu. Haishun berteriak dengan menyedihkan. Karena barusan, daging dan darah kelaparan telah dibuang oleh Lin Ming dan terbang di antara bibirnya. Itu langsung masuk ke tenggorokannya. Haishun mati-matian mencengkeram lehernya, pembuluh darahnya sudah mencuat seperti cacing. Tapi, dia tidak bisa menghentikan benda ini merayapi tubuhnya. Ibu. Haishun meludah dengan susah payah. Dia terbang mundur dan mendarat di tanah, membanting kepalanya ke lantai dan meninju dadanya. Tapi, semua usahanya sia-sia. Dia ingin mengutuk Lin Ming tetapi karena tenggorokannya terisi, kata-katanya menjadi kabur. Kamu ingin membuatku marah sehingga aku akan membunuhmu dengan marah. Bahkan seorang anak kecil pun tidak akan tertipu oleh tipuan kecil seperti itu. Lin Ming dengan dingin menatap Haishun saat dia terjatuh di tanah. Karena energi dan vitalitas darah Haishun telah disegel, dia bahkan tidak bisa bunuh diri dengan memutus meridiannya. Dengan kecerdasan Haishun, dia hanya bisa berpikir untuk membuat Lin Ming marah sebagai cara untuk menemukan kematian. Namun, Lin Ming bahkan tidak peduli dengan kata-katanya. Lalu, Lin Ming beralih ke Dark Moon. Dark Moon sudah mulai menangis, benar-benar menangis. Tetesan air mata jatuh seperti hujan, membuatnya tampak menyedihkan. Dia dengan sedih menatap Lin Ming dan meletakkan tangannya di dadanya. Dengan tinggi badannya yang pendek dan sosoknya yang langsing, ia tampak seperti gadis berusia 14-15 tahun yang berkembang terlalu dini.
Tidak, jangan lakukan itu, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Anda tidak perlu menanamkan apapun pada saya. Aku bersedia menjadi pelayanmu, aku mohon, aku akan melakukan apapun yang kamu. Bab 2027, Laporan Perang. Darkmoon meraih tangan Lin Ming, matanya yang besar dan berair tampak seolah-olah bisa berbicara. Melihat respon Darkmoon, Lin Ming terkejut. Reaksi Haishun dan peri Blue Lotus berada dalam antisipasinya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid dewa sejati yang sombong dan angkuh sejak lahir sebenarnya tidak memiliki keuntungan. Aktingmu tidak terlalu buruk, aku hampir terpesona. Lin Ming berkata dengan murung. Untuk menghindari takdir menjadi budak, kamu sepertinya rela melakukan apa saja. Apa yang aku katakan itu benar, kamu bahkan bisa memberiku perintah sekarang, Darkmoon panik. Tapi saat ini, Lin Ming sudah memasukkan daging dan darah kelaparan ke dalam perutnya. Darkmoon mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga, yang menyebar dalam jarak yang sangat jauh. Sulit membayangkan bahkan dalam situasi di mana vitalitas darahnya terhambat, dia masih bisa mengeluarkan tangisan seperti itu. Sangat disayangkan, tapi saya lebih suka percaya pada daging dan darah kelaparan, jika tidak, bukankah Anda akan mencoba mencabik-cabik saya ketika saya bertemu Astral Vault God King? Dengan daging dan darah kelaparan yang ditanamkan padamu, setidaknya aku bisa menyeretmu ke depan. Lin Ming menjatuhkan kalimat ini lalu tidak lagi peduli dengan Darkmoon. Dia mendekati Sishen. Mata Sishen gelap dan tidak terang. Dia memandang Lin Ming, tersenyum tanpa humor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Ming tidak membuang waktu. Dia langsung memasukkan daging dan darah kelaparan ke dalam luka terbuka di dada Sishen. Setelah beberapa waktu berlalu, daging dan darah kelaparan telah menyatu sepenuhnya dengan 4 jenderal suci. Adapun segel rahasia yang Lin Ming tempatkan di tubuh orang-orang ini, dia perlahan mengangkatnya serta membebaskan kekuatan vitalitas darah mereka. Setelah itu, fungsi tubuh fana yang kuat dari ras suci mulai terlihat. Luka yang digigit oleh daging dan darah kelaparan mulai beregenerasi secara perlahan bahkan tanpa meninggalkan bekas luka. Bahkan Pangeran Kekaisaran Sishen yang terluka paling parah pun mulai memulihkan kekuatan dan kemampuannya untuk berjalan, kerangkanya dengan keras menjahit dirinya sendiri. 4 jam kemudian, keempat orang itu pulih. Mereka semua berlutut di depan Lin Ming. Bawahan Blue Lotus memberi salam pada guru. Bawahan Darkmoon menyapa guru. Bawahan Haishun menyapa guru. Bawahan Sishen menyapa guru. Sangat bagus. Anda semua dapat terus berkultivasi untuk saat ini. Saya akan memberikan perintah kepada Anda nanti. Sishen, katakan padaku, buku hitam apa ini? Dari mana asalnya? Lin Ming mengeluarkan buku hitam dari dunia batinnya. Sishen dengan hormat menjawab, melapor kepada guru, buku ini adalah sesuatu yang diperoleh bawahan ini di dalam makam kuno di reruntuhan alam purba. Mengenai apa sebenarnya itu, saya tidak tahu. Tapi, saya tidak bisa membuka buku ini dan tidak bisa membaca tulisannya. Saya hanya tahu bahwa itu mengandung kekuatan iblis, dan jika digunakan dalam pertempuran dapat meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Tapi, setelah menggunakannya saya akan merasa sangat lelah. Karena itulah aku berusaha untuk tidak menggunakan buku hitam ini sebisa mungkin untuk menghindari luka permanen atau meninggalkan bahaya tersembunyi. Sishen menjelaskan semua yang dia tahu kepada Lin Ming, tanpa menyembunyikan apapun sama sekali. Lin Ming mengerutkan kening, apa yang Sishen ketahui pada dasarnya tidak berguna sama sekali baginya. Jadi itu adalah sesuatu yang diperoleh di reruntuhan alam purba. Reruntuhan alam purba ini sepertinya mengandung suatu rahasia. Lin Ming telah mendengar tentang reruntuhan alam purba beberapa kali sebelumnya. Itu adalah dunia yang terpisah dari 33 surga, dan beberapa orang percaya bahwa itu adalah pecahan dunia yang ditinggalkan setelah beberapa dunia kuno runtuh, dan hanya karena hubungannya dengan pesona jurang kegelapan maka dunia itu tidak hancur, tidak benar-benar pecah. Ini karena pintu masuk ke Dark Abyss terletak di dalam reruntuhan alam purba. Dan pintu masuk ini sepertinya sudah ada sejak dahulu kala, bahkan membuat reruntuhan alam purba yang terkait menjadi stabil. Reruntuhan alam purba berada di bawah kendali para Sein. Itu adalah negeri yang penuh dengan peluang keberuntungan yang menantang surga, tetapi juga bahaya yang sangat berbahaya. Jika seseorang memiliki takdir yang besar dan juga kekuatan yang besar, maka tidak aneh untuk menemukan warisan dari guru divinity sejati tingkat atas di dalamnya. Lin Ming mulai mempelajari buku hitam dengan sungguh-sungguh. Ia terus menuangkan berbagai energi, termasuk esensi sejati, esensi roh, esensi astral, kekuatan ketuhanan, dan bahkan kekuatan iblis. Tapi, tidak ada satupun usahanya yang efektif. Lin Ming kemudian mencoba menggunakan hukum kitab suci dan Asura Sutra. Tapi, rune hukum yang dia kirimkan akhirnya hancur saat memasuki sampul buku hitam yang berkabut, menghilang tanpa jejak. Dengan demikian, Lin Ming tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara waktu mempelajari buku hitam ini. Dia melemparkannya kembali ke dunia batinnya dan terus menekannya dengan segel Elysium kuno. Dengan pemikiran lain, Lin Ming mengeluarkan bulu Soaring Feather God King dari ruang Magic Cube. Bulu ini panjangnya hanya setengah kaki dan tampak seperti tombak yang terbuat dari besi dingin. Lin Ming tidak meragukan bahwa jika dia menggunakan bulu ini sebagai senjata, itu akan mampu menembus tubuh fana seorang suci Empyrean. Ini adalah bulu kehidupan dari Soaring Feather God King. Itu adalah harta yang luar biasa dan Lin Ming tidak berencana menyia-nyiakannya. Namun, Lin Ming menemukan bahwa Soaring Feather God King telah meletakkan beberapa segel kutukan hukum di dalam bulunya.
Jika ada yang merusaknya maka bulu itu akan hancur dengan sendirinya. Meskipun Lin Ming yakin dengan kemampuannya untuk mengungkap segel kutukan, dia tidak ingin membuang waktu. Sekarang, para Saint dan manusia sedang berperang, dan setiap momen berarti semakin banyak mayat. Waktunya sangat berharga, dan dia memperkirakan jika ini adalah waktu normal dan dia ingin menyempurnakan bulu kehidupan ini, mungkin diperlukan waktu sekitar 1 tahun. Ini adalah waktu di mana dia tidak mampu untuk menggunakannya. Pikirannya bergerak. Dia melihat ke arah peri Blue Lotus. Saya ingin menyempurnakan bulu kehidupan tuanmu. Apakah Anda memiliki jalan pintas yang dapat Anda berikan kepada saya? Pikiran peri biru Lotus bergetar. Rasa sakit dan keraguan tampak melintas di matanya yang jernih. Dia ingin mematuhi perintah Lin Ming, tetapi hal itu sepertinya akan menyebabkan dia kehilangan sesuatu yang berharga di hatinya, membuatnya sangat sedih. Lin Ming terkejut dengan perasaan yang melintas di mata peri biru Lotus. Ini sama sekali tidak sederhana. Meskipun daging dan darah kelaparan telah menyerbu lautan spiritualnya dan dia juga dikendalikan oleh kekuatan mentalnya yang luar biasa, dia masih berhasil mempertahankan sedikit kesadaran dirinya. Tapi sayang sekali, keinginannya tidak sebanding dengan keinginannya. Lin Ming telah melewati 6 siklus reinkarnasi dan telah memahami ketidakkekalan dunia. Ditambah dengan keyakinannya yang kuat, perbedaan antara kekuatan mental mereka terlalu besar. Bisakah kamu, atau kamu tidak bisa? Lin Ming diam-diam berkata, suaranya cepat dan ganas. Peri Blue Lotus bergetar dan kecerahan di matanya kabur dan memudar sekali lagi. Dia berlutut di lantai dan dengan patuh berkata, melapor kepada guru, untuk membatalkan segel kutukan tuanku yang terhormat yang dia tempatkan di bulu kehidupan ini. Prosesnya melibatkan warisan metode budidaya keilahian sejati Gunung Dewa Bulu Melonjak, konversi bulu seni. Meskipun saya telah mempelajari seluruh seni konversi bulu, kultivasi saya terbatas dan saya tidak dapat mengulanginya kepada guru. Namun, mengulangi sebagian darinya sehingga guru dapat menggunakannya untuk membatalkan segel kutukan hukum di dalam bulu kehidupan dalam waktu yang lebih singkat masih mungkin dilakukan. Bagus, Lin Ming sangat gembira. Jika aku bisa menyempurnakan bulu kehidupan tuanmu maka aku akan mencatatnya sebagai pahala untukmu. Saya akan menghadiahi Anda di masa depan sehingga kekuatan Anda dapat meningkat ke level yang lebih tinggi. Lin Ming dengan santai berjanji. Peri Blue Lotus telah mengikuti Soaring Feather God King selama bertahun-tahun, dan apa yang Soaring Feather bisa ajarkan padanya kemungkinan besar sudah diajarkan. Yang tersisa hanyalah peri bulu biru yang bisa merasakannya sendiri. Jika peri teratai biru ingin menemukan poin tertentu untuk ditingkatkan dalam jalur seni bela diri yang telah dibimbing oleh Raja Dewa Bulu Melonjak, maka itu tidak akan mudah. Tapi, jika dia mengikuti Lin Ming maka dia bisa membagikan beberapa hukum eksklusifnya, khususnya prinsip-prinsip yang dia pegang di atas platform Kuil Soul World, yang memungkinkan dia mendapatkan lebih banyak inspirasi. Tentu saja, jika peri teratai biru mendengar tentang apa yang disebut hadiah ini ketika dia masih memiliki keinginannya sendiri, kemungkinan besar dia akan sangat marah hingga dia mulai merokok. Tapi untuk peri Blue Lotus saat ini, kata-kata Lin Ming seperti keputusan kekaisaran. Dia tampak sangat tersanjung, bekerja demi kemuliaan guru adalah hal yang harus dilakukan. Saya tidak berani mengklaim pujian apapun. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip giok seni konversi bulu dan kemudian mulai meneruskan sebagian konten seni konversi bulu ke pikiran Lin Ming dengan transmisi suara. Slip giok seni konversi bulu di tangan peri biru teratai hanya berisi sebagian saja. Dan, bagian ini disegel dengan enkripsi berlapis-lapis. Tanpa peri teratai biru yang menjelaskan slip batu giok itu maka mustahil untuk melihat apa yang terekam di dalamnya. Saat Lin Ming mendengarkan, dia menonton pada saat yang sama. Slip giok seni konversi bulu ini sepertinya mengandung ilusi tak terbatas, seolah-olah ada dunia kaleidoskopik di dalamnya. Lin Ming memuji dalam pikirannya. Sungguh seni konversi bulu yang luar biasa. Dalam kaitannya dengan hukum Dao besar, meskipun jauh lebih buruk daripada kitab suci, ia menghususkan diri pada hal-hal yang berbeda. Kitab suci menguraikan jalan hidup dan mati, tetapi seni konversi bulu berfokus pada pikiran, ilusi, dan serangan indera ketuhanan. Seni konversi bulu merinci banyak metode serangan, dan dalam hal ini ia benar-benar mencapai puncaknya. Lapisan demi lapisan Dao besar ilusi sepenuhnya komprehensif. Dengan satu langkah seseorang dapat melihat pemandangan lain, membuat seseorang pusing dan tidak mampu melihat semuanya. Jika guru mempunyai pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Saya akan selalu menunggu pesanan Anda. Setelah 2 jam berikutnya, peri teratai biru akhirnya menyelesaikan transmisi suaranya dan membungkuk. Sangat bagus. Lin Ming melambaikan tangan. Saya akan mengasingkan diri selama 10 hari. Kalian semua dapat pulih dari luka kalian dan bertindak sebagai pelindung di luar. Keempat Jenderal Suci membungkuk dan mundur, hanya menyisakan Lin Ming. Saat dia mencatat hasil panennya dari pertempuran ini, itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat besar. Lin Ming telah mendapatkan 4 antek super setia dan setia, Legiun Kelaparan, buku hitam misterius, serta bulu kehidupan dan seni konversi bulu dari Raja Dewa Bulu yang melonjak. Dengan begitu banyak keuntungan, ini benar-benar merupakan hadiah luar biasa yang diberikan oleh orang-orang kudus kepadanya. Lin Ming menenangkan suasana hatinya dan dengan cepat memasuki kondisi niat bela diri yang menyatu. Di belakangnya, pohon bodi diam-diam muncul, cabang-cabang dan dedaunannya menyebar seiring dengan tumbuhnya tanah murni kebahagiaan tertinggi di sekelilingnya. Lin Ming diselimuti cahaya bintang yang tak terbatas. Saat ini dia tampak seperti makhluk surgawi dari surga tertinggi.
Slip giok seni konversi bulu serta bulu kehidupan Raja Dewa Bulu melonjak perlahan melayang di sekelilingnya, mendidih ke atas dan ke bawah saat bermandikan cahaya bintang kristal. Titik 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 titik. Saat Lin Ming menyempurnakan bulu kehidupan Soaring Feather God King, dia tidak tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di Blood Cloud Galaxy telah ditemukan oleh pengintai, dan informasi ini perlahan-lahan diteruskan ke seluruh alam semesta liar. Galaksi Potala, di Aula Besar. Kaisar Kemanusiaan Sakya, Buddha Besar Tanpa Batas, Jun Blue Moon, Di Wuhen ras Dewa Primal, penguasa pertempuran kebagui dari ras Surgawi, ras Dewa Wanita Empyrean Lanlu yang memasuki tanah terlarang Asura bersama Lin Ming di masa lalu, serta banyak manusia lainnya petugas dan tokoh penting telah berkumpul. Ini adalah pertemuan rutin militer. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mendengarkan laporan pertempuran terbaru dan kemudian membahas rencana perang selanjutnya. Bab 2028, Berita yang patut dirayakan. Pasukan Kaisar Sakya berhasil mengalahkan Legiun Kelaparan yang bertahan di Galaksi Potala setelah pasukan utama mereka pergi. Meskipun mereka tidak berhasil membunuh banyak pasukan suci, mereka masih berhasil merebut kembali Galaksi Potala sepenuhnya. Di luar impian ilahi Empyrean, kekuatan Gunung Potala bisa disebut sebagai yang paling tangguh di antara umat manusia. Karena mereka telah berhasil menstabilkan pijakan mereka, tentu saja mereka tidak akan berpikir untuk bersembunyi di sudut kecil dunia ini. Sebaliknya, mereka akan keluar dan menyerang orang-orang kudus atas inisiatif mereka sendiri. Sekarang mereka bahkan sedang mempersiapkan rencana penyerangan. Semuanya, kami sekarang telah berhasil mengumpulkan kekuatan yang besar. Saya yakin yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menyelamatkan teman kita. Karena kami harus menunda waktu, banyak orang kami berpencar dan bersembunyi di sudut paling tersembunyi di alam liar. Meskipun hal ini secara alami membuat lebih sulit bagi para Saint untuk menemukan kami, begitu mereka berhasil menemukan seseorang maka satu-satunya hasil yang mereka dapatkan adalah kekalahan telak. Jika ini terus berlanjut, selama orang-orang kudus punya cukup waktu, cepat atau lambat mereka akan memusnahkan kita semua. Kita tidak bisa duduk diam menunggu kematian, kita harus segera bergerak dan menyelamatkan sesama manusia yang terpaksa berada dalam situasi tanpa harapan. Kaisar Sakya mengulangi poin penting dari pertemuan ini. Sekarang, dengan banyaknya pengaruh manusia yang berada dalam bahaya, pertanyaannya adalah, manakah yang harus mereka selamatkan terlebih dahulu? Semua orang memandang ke arah Kaisar Sakya dan juga merasa kesusahan padanya. Menyelamatkan satu pengaruh berarti melepaskan pengaruh lain. Namun, dia harus menentukan pilihan. Kita harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Saat ini ada dua target penyelamatan penting yang telah kami tetapkan. Yang pertama adalah Galaksi Naga Tersembunyi. Sudah lama sekali sejak jaringan informasi kita dengan Galaksi Naga Tersembunyi terputus. Saya bahkan curiga Dragon Fang dan Xiao Moxian telah dikepung oleh musuh. Entah itu Xiao Moxian, Lin Huang, atau Dragon Fang, mereka adalah harapan masa depan umat manusia. Khususnya, Xiao Moxian dan Lin Huang. Keduanya adalah yang paling dekat hubungannya dengan Lin Ming, dan Lin Ming adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk kita di masa lalu untuk menukarnya dengan harapan kelangsungan hidup sekecil mungkin bagi umat manusia dan dengan demikian membuka gerbangnya dari alam semesta liar kepada kita. Sejak Lin Ming meninggal, kita harus memastikan kelangsungan garis keturunannya apapun yang terjadi. Tapi selain Galaksi Naga Tersembunyi, ada juga target penyelamatan lainnya. Itu adalah pria misterius yang baru saja muncul. Semua petunjuk menunjukkan bahwa kekuatan utama Legiun Kelaparan meninggalkan Galaksi Potala demi orang ini. Karena dia telah melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi kami tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, orang misterius ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan musuh dari musuh adalah teman. Dia mungkin bisa memberi kita keberuntungan dan titik balik dalam perang kita melawan orang-orang kudus. Kita tidak bisa membiarkan dia binasa begitu saja di bawah Legiun Kelaparan. Saat Kaisar Sakya berbicara di sini, beberapa orang sudah mengerutkan kening, alis mereka menyatu. Haruskah kita membagi kekuatan kita? Meskipun kekuatan yang mereka kumpulkan saat ini sangat kuat, ketika harus menghadapi putra keberuntungan Saint atau Legiun Kelaparan, mereka bukanlah apa-apa untuk dilihat. Dan, membagi kekuatan hanya akan membuat mereka semakin lemah. Inilah yang ingin kita diskusikan di sini hari ini, Kaisar Sakya berkata, kita harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya dan kemudian menindaklanjutinya dengan rencana yang paling efektif. Saat Kaisar Sakya berbicara, suara langkah kaki yang cepat bergema di aula besar. Pesan penting, seorang utusan berteriak dari luar aula. Memasuki, Kaisar Sakya merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika pertemuan militer sedang diadakan, gangguan dari luar biasanya tidak diperbolehkan. Kecuali jika itu adalah informasi dengan prioritas tertinggi, maka informasi itu tidak akan dikirim ke sini. Sekarang pembawa pesan sudah berada di pintu masuk aula, dapat dibayangkan betapa pentingnya informasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini Kaisar Sakya telah menerima terlalu banyak pesan penting. Namun, lebih dari 90% di antaranya adalah berita buruk. Ketika perang di alam semesta yang liar terus berlanjut, umat manusia menderita kekalahan demi kekalahan, dan jarang ada kemenangan. Sekalipun ada kemenangan yang terjadi sesekali, seperti keberhasilan melenyapkan sisa kekuatan suci di Galaksi Potala, itu hanyalah peristiwa yang dangkal. Yang dibutuhkan umat manusia saat ini adalah kemenangan besar, kesuksesan sejati yang akan membangkitkan semangat mereka.
Dari mana berita ini? Warna kulit Kaisar Sakya serius. Dia takut apapun beritanya, itu tidak baik. Kemanusiaan sudah berada di tepi jurang dan mereka merasa kesulitan untuk menghadapi serangan terus-menerus dari para Sein. Informasi penting dari Blood Cloud Galaxy. Utusan itu menyodorkan slip giok laporan pertempuran dengan kedua tangannya. Informasi ini dikumpulkan oleh Pramuka dan peringkat informasinya ditentukan oleh Kapten Tim Pramuka. Mengenai apa itu, utusan itu tidak tahu. Galaksi awan darah. Mata Kaisar Sakya terbuka lebar. Mungkinkah ini pertempuran yang dilaporkan terkait dengan orang misterius yang disergap oleh Legiun Kelaparan? Bukan hanya Kaisar Sakya, tetapi semua orang di aula merasakan hati mereka menegang. Orang misterius yang secara ajaib muncul entah dari mana dan juga membuat para Sein menderita kekalahan demi kekalahan, mereka tidak akan binasa seperti ini, bukan? Kaisar Sakya menarik napas dalam-dalam dan memeriksa isi slip giok itu. Dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima kabar buruk. Namun, ketika dia akhirnya melihat isi slip giok itu, dia terkejut dalam diam. Dia bahkan curiga dia salah membaca. Dia memindai slip giok laporan pertempuran beberapa kali dan setelah memastikan dia membaca semuanya, dia membeku seperti patung. Bagaimana ini? Kaisar Senior Sakya, apa yang terjadi? Semua mata di aula terfokus pada Kaisar Sakya. Mereka melihat bahwa dia tetap terdiam setelah melihat melalui batu giok, dan tindakan ini membuat mereka sedikit khawatir. Melihat tatapan penasaran semua orang, Kaisar Sakya akhirnya menjawab. Dia melihat kerumunan yang berkumpul dan kehilangan kata-kata. Itu, kamu bisa melihatnya sendiri. Kaisar Sakya memasang ekspresi aneh saat dia memberikan slip giok itu kepada orang lain. Orang-orang ini segera memindai slip giok itu. Slip giok laporan pertempuran jenis ini pada awalnya dapat memungkinkan beberapa orang lain untuk membacanya pada saat yang bersamaan. Kemudian, saat mereka membaca isinya, mereka semua tercengang bersama, seolah-olah mereka sedang menjalani semacam mimpi. Ini benar-benar berita yang luar biasa yang akan mengguncang 33 surga. Pada slip giok terdapat beberapa gambar yang terekam di dalamnya, semuanya menunjukkan pemandangan galaksi awan darah setelah pertempuran besar. Ada pecahan benda langit yang hancur di mana-mana, dan di bawah gambar ini ada beberapa baris kata-kata sederhana. Pertempuran hebat telah terjadi di Blood Cloud Galaxy. Kami telah menemukan bahwa peri teratai biru melakukan penyergapan terhadap orang misterius di galaksi awan darah sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu dan menunggu mereka menyerbu masuk. Sebuah pertempuran terjadi, tetapi mengenai apa sebenarnya yang terjadi atau bagaimana pertempuran itu berlangsung, kami tidak yakin secara spesifik. Inilah yang kami ketahui setelah beberapa hari melakukan penyelidikan. Kekuatan utama Legiun Kelaparan telah sepenuhnya dimusnahkan di dalam galaksi awan darah. Istana Surgawi Blood Cloud Galaxy dan kapal roh mereka semuanya telah hancur menjadi debu. Unit pendukung Blood Cloud Galaxy, selain anggota yang menjalankan misi di luar, semuanya hancur, bahkan tidak ada satu pun penjaga yang tersisa. 4 jenderal suci telah hilang. Situasi di atas diduga ulah orang misterius tersebut. Detail lebih lanjut sedang diselidiki. Untuk sesaat, seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi. Beberapa orang merasakan rahang mereka ternganga karena mereka tidak dapat mempercayai apa yang tertulis di slip giok. Tapi, gambar-gambar itu berbicara sendiri. Istana Surgawi Ras Suci dan armada kapal roh semuanya telah hancur. Khususnya, Legiun Kelaparan yang hampir tak terkalahkan. Seharusnya tidak ada kekuatan di bawah dewa sejati yang mampu menahan serangan mereka, namun pasukan seperti itu telah dimusnahkan. Apakah ini mungkin? Faktanya, orang misterius ini diperkirakan sangat kuat dan akan mampu lolos dari kejaran Legiun Kelaparan. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa dia tahu ada penyergapan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap mereka, sehingga dia bisa mencegah tindakan mereka. Tapi bagi orang misterius ini untuk melenyapkan Legiun Kelaparan, itu adalah hal yang hampir tak terbayangkan. Ini, mungkin ada kesalahan. Di Wuhan berkata dengan nada tidak percaya yang kental dalam suaranya. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Legiun Kelaparan dan tidak dapat mempercayai bahwa memang ada seseorang dengan kemampuan seperti itu. Kapten yang bertanggung jawab mengawasi tim pramuka adalah murid langsung biksu tua yang hebat ini. Dia secara alami terlahir dengan kemampuan misterius yang bisa mengintip ke kejauhan dan mendengarkan suara-suara di angin yang tak berujung. Dia seharusnya bisa melihat gambar orang-orang kudus dari jauh menggunakan beberapa petunjuk untuk menganalisis informasinya. Dia adalah individu yang tenang dan waspada, dan meskipun informasi yang kami peroleh sedikit berbeda, itu seharusnya bukanlah sesuatu yang terlalu absurd. Buddha Agung tanpa batas perlahan berkata, biasanya, dia adalah biksu terkemuka yang paling tenang dan damai, tetapi sekarang bahkan dia merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Saat dia memutar manik-manik Buddha, kecepatan dia melakukannya jelas jauh lebih cepat dari biasanya. Apapun masalahnya, kita harus berhati-hati. Mungkinkah ini berita palsu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang kudus agar kita masuk ke dalam perangkap mereka? Battle Sovereign Tubagui mengerutkan alisnya, masih merasa sulit untuk sepenuhnya mempercayai slip giok laporan pertempuran. Kaisar Sakya menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya tidak terlalu besar. Awalnya, selama peri teratai biru memimpin Legiun Kelaparan untuk mencari di galaksi Potala, cepat atau lambat kita akan menderita kekalahan. Sedangkan untuk galaksi naga tersembunyi, kecelakaan apapun akan menjadi situasi yang baik bagi para orang suci. Namun,
Legiun Kelaparan tiba-tiba menarik pasukannya dari galaksi Potala untuk kembali ke galaksi Awan Darah yang pada gilirannya memberi kami kesempatan untuk mengatur napas. Lagi pula, Istana Surgawi di Blood Cloud Galaxy benar-benar hancur. Fragmen kapal roh dan Istana Surgawi telah diverifikasi keberadaannya. Jika ini benar-benar sebuah sandiwara, lalu mengapa mereka menghancurkan Istana Surgawi dan membunuh begitu banyak murid mereka, bahkan memberi kita kesempatan untuk menstabilkan dan memulihkan semangat? Apa tujuan di balik tindakan seperti itu? Saat Kaisar Sakya berbicara, semua orang terdiam. Memang benar, ketika dua pasukan berhadapan dalam perang, melakukan tipu muslihat atau berpura-pura lemah bukanlah tindakan yang jarang dilakukan. Tapi, mereka yang melakukan hal seperti itu selalu dirugikan. Akankah orang-orang kudus benar-benar merugikan diri mereka sendiri dengan melakukan tindakan yang tidak berarti seperti itu? Siapa orang misterius ini? Empyrean Lanlu dari ras dewa bergumam, cahaya aneh muncul di matanya. Saya juga ingin tahu. Jika ada kesempatan, saya sangat ingin melihatnya. Titik. Setelah Gunung Potala memperoleh berita tentang Legiun Kelaparan, pengaruh manusia lainnya juga memperoleh informasi tersebut. Namun, karena berita kehancuran total Legiun Kelaparan masih memerlukan bukti, tidak ada yang berani mempublikasikannya. Ini adalah tindakan pencegahan kalau itu benar-benar tabir asap yang dipasang oleh orang-orang kudus. Jika ya, maka pengaruh manusia ini tidak hanya akan dijadikan lelucon tetapi moral umat manusia juga akan menderita. Jadi selama beberapa hari terakhir ini, entah itu manusia atau orang suci, tidak ada pihak yang merasa mudah untuk tetap tenang. Faktanya, di dalam galaksi Awan Darah, terdapat lebih banyak lagi pengintai suci. Namun mereka tidak berhasil menemukan banyak informasi baru. Lin Ming mungkin mengendalikan Legiun Kelaparan, tetapi bahkan pada saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Good Fortune Saint Sovereign juga tidak mengetahuinya. Ini karena Lin Ming telah menggunakan kubus ajaib untuk sepenuhnya menghapus tanda roh yang ditinggalkan oleh penguasa suci keberuntungan dalam Legiun Kelaparan, dan menurut pengalaman penguasa suci keberuntungan sebelumnya, penghancuran tanda roh hanya akan terjadi, karena Legiun Kelaparan telah dihancurkan. Jika daging dan darah kelaparan dihancurkan maka tanda roh akan hilang secara alami. Adapun seseorang yang mampu mengendalikan daging dan darah kelaparan, Good Fortune Saint Sovereign belum pernah bertemu dengan keberadaan seperti itu sebelumnya. Bab 2029, mengalihkan pasukan ke Galaksi Naga Tersembunyi. Galaksi Naga Tersembunyi, Istana Keberuntungan Saint. Hah, ledakan yang mengerikan terdengar dan esensi astral yang begitu kental sehingga terlihat dengan mata telanjang mulai menyebar dalam riak putih. Kekosongan di sekitarnya hancur saat seekor binatang merah dihantam dari belakang oleh seorang pria jangkung. Binatang ini mengeluarkan lolongan sedih saat ia jatuh ke tanah. Kaca, karena naga besar itu jatuh ke tanah, terbentuklah kawah yang panjangnya lebih dari 100 mil. Pria jangkung itu mendarat di puncak gunung berbatu. Tubuh bagian atasnya yang telanjang memperlihatkan otot-otot yang terpahat sekeras batu, membuatnya tampak seperti dewa perang yang sombong. Pria jangkung berpakaian merah ini adalah putra keberuntungan Saint. Ruang ini adalah lapangan latihan pencaksilat yang digunakannya. Itu adalah dunia kecil yang terletak di Istana Keberuntungan Saint, dan binatang yang terluka di sini adalah keturunan bibrida dari binatang dewa dan binatang buas kuno. Di dalam Istana Keberuntungan Saint, ada binatang super dengan garis keturunan tidak murni yang dibesarkan dan dibiakkan sepanjang tahun. Hewan-hewan ini digunakan sebagai lawan bagi para murid jenius di Istana Suci untuk berlatih bersama. Meskipun binatang ini memiliki garis keturunan yang tidak murni, mereka tetaplah makhluk yang sangat berharga. Meski begitu, di sini mereka hanya digunakan sebagai karung pasir oleh orang lain. Dari sini kita bisa melihat betapa kayanya Istana Keberuntungan Saint. Yang mulia putra suci, mohon istirahat. Jika kamu memukul binatang naga merah ini lagi, dia akan mati. Dari belakang Good Fortune Saint San, seorang wanita liar dengan kulit berwarna gandum melangkah maju. Dia membawa handuk yang dia gunakan untuk menyeka keringat di wajahnya. Cahaya kejam dan ganas melintas di mata putra keberuntungan Saint. Suasana hatinya sedang sangat buruk dan menggunakan periode pelatihan ini untuk melampiaskan amarahnya. Meski begitu, dadanya berkobar seperti sarang api. Kebakaran ini semua disebabkan oleh orang misterius itu. Putra keberuntungan suci telah memperoleh semua berita yang tersedia tentang galaksi awan darah bahkan lebih awal dari Kaisar Sakya. Jika ini adalah waktu normal, maka dia akan dengan senang hati bersuka cita atas kekalahan pangeran kekaisaran Sishen dan peri teratai biru. Dia bahkan akan tertawa saat terbangun dalam mimpinya. Tapi sekarang, Legiun Kelaparan tidak menderita kerugian, melainkan telah dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan 4 jenderal suci telah hilang. Dan tidak peduli bagaimana Good Fortune Saint San memikirkannya, dia tidak dapat membayangkan bagaimana orang misterius itu mencapai semua ini. Inilah alasan mengapa dia merasa cemas. Dia mengirim penyelidikan berulang kali ke galaksi awan darah, namun dia tidak berhasil menemukan apapun. Putra keberuntungan suci tidak perlu menjadi peramal untuk mengetahui bahwa cepat atau lambat, orang misterius ini akan datang mencarinya. Dan ketika menghadapi karakter yang tidak dia ketahui sama sekali, Good Fortune Saint San merasakan sakit kepala meskipun dia memiliki avatar kelaparan. Dia tidak tahu kartu apa yang dimiliki lawan misterius ini atau bagaimana mereka melenyapkan Legiun Kelaparan. Yang mulia putra suci, tidak perlu khawatir. Jika keadaan benar-benar tidak sehat, bagaimana kalau memberitahu Yang Mulia Saint Sovereign?
Wanita muda dan cantik itu dengan ragu-ragu menyarankan ketika dia melihat ekspresi putra keberuntungan Sein. Beritahu yang mulia leluhur yang berdaulat. Putra keberuntungan suci segera mengerutkan kening dan wanita muda itu terdiam. Apakah menurut Anda yang mulia penguasa suci tidak mengetahui bahwa Legiun Kelaparan telah dihancurkan? Setiap seniman bela diri dalam Legiun Kelaparan memiliki tanda roh yang ditinggalkan oleh yang mulia leluhur yang berdaulat, dan apakah mereka hidup atau mati, yang mulia leluhur yang berdaulat sangat menyadarinya. Good Fortune Sein-san bergumam dengan dingin. 33 dao surgawi adalah dao besar yang paling umum di alam semesta, itu bukan masalah sepele. Adapun kelaparan, digunakan untuk menelan hubungan sebab akibat yang dimiliki umat manusia dengan 9 pergeseran ilahi dari 33 dao surgawi. Namun meski begitu, hubungan sebab akibat ini adalah bagian dari hukum dao surgawi. Bagi manusia yang berani membalikkan aturan dao surgawi, mereka akan terpaksa menderita momok dari surga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan hanya karena mereka menginginkannya. Dan dalam proses menelan 9 pergeseran ilahi, kelaparan dan penguasa suci keberuntungan harus menanggung kesengsaraan surgawi. Di dunia seniman bela diri, kesengsaraan surgawi bukanlah fenomena yang sangat langka. Setiap kali seseorang naik ke tingkat aturan dao surgawi, mereka harus menahan kesengsaraan surgawi. Namun aturan dao surgawi juga dibagi menjadi aturan yang lebih rendah dan aturan yang lebih tinggi. Misalnya saja, ketika seorang seniman bela diri masuk ke alam empirean, ketika kekuatan ilahi yang transenden diciptakan, ketika pil ilahi yang transenden dimurnikan, ketika dewa binatang mengalami nirwana dan tumbuh dewasa, semua tindakan ini akan menimbulkan kesengsaraan surgawi. Namun, kesengsaraan surgawi jenis ini hanya berada pada tingkat paling rendah. Jika dibandingkan dengan 9 pergeseran ilahi yang ditelan kelaparan, perbedaannya sama besarnya dengan langit dan bumi. Putra suci keberuntungan tidak bisa membayangkan seperti apa kesengsaraan surgawi yang menimpa tubuh kelaparan. Tapi, yang dia tahu adalah jika Good Fortune Saint Sovereign dan Famine bisa bertahan dan selamat dari kesengsaraan surgawi ini, itu akan menjadi keuntungan luar biasa bagi mereka. Dengan menelan sebagian dari dao surgawi, kelaparan mungkin dapat mengalami evolusi lain. Jika demikian, maka Good Fortune Saint Sovereign akan selangkah lebih dekat untuk mencapai batas Beyond Divinity. Risiko tinggi berarti keuntungan tinggi. Faktanya, Good Fortune Saint Sovereign telah menjalani persiapan selama 100 juta tahun sebelum berani mencoba hal seperti ini. Dia ingin mencoba apa yang dilakukan kelaparan 3,6 miliar tahun lalu. Bahayanya sangat besar. Kesalahan sekecil apapun berarti dia hancur berkeping-keping. Dengan mengingat hal ini, putra keberuntungan Sein tidak dapat mengganggu penguasa keberuntungan Sein, apapun yang terjadi. Faktanya, area di mana Good Fortune Saint Sovereign mengasingkan diri adalah rahasia yang sangat besar, bahkan dia tidak tahu di mana itu. Ketika sampai pada hal seperti ini, Good Fortune Saint Sovereign tidak akan mempercayai siapapun. Secara khusus, masih ada saingan terbesarnya, Kaisar Jiwa. Dengan metode transenden orang ini, tidak akan sulit baginya untuk mengekstraksi informasi apapun yang diinginkannya dari pikiran putra keberuntungan Sein. Kaisar Jiwa misterius ini adalah karakter yang paling ditakuti oleh penguasa suci keberuntungan dalam hidupnya. Bahkan sekarang, Good Fortune Saint Sovereign tidak tahu tujuan akhir apa yang sedang dimainkan oleh Kaisar Jiwa. Namun, dia tidak ragu tentang seberapa besar ambisi Kaisar Jiwa. Jika dia ingin bersaing dengan Kaisar Jiwa maka dia hanya bisa mengandalkan kelaparan. Jika kelaparan mampu berevolusi lebih jauh maka ia akan mampu melahap energi, materi, dan hukum alam semesta yang tak terbatas, sehingga membuatnya menjadi sangat dekat dengan batas melampaui keilahian. Good Fortune Saint Sovereign bahkan mungkin bisa menggunakan kelaparan untuk menelan takdir Kaisar Jiwa, dan mungkin bahkan karma antara spirita dan dao surgawi. Pada saat itu, Good Fortune Saint Sovereign tidak lagi takut pada Kaisar Jiwa. Permainan catur dunia dan rahasia-rahasianya, pemikiran sebenarnya dalam hati Good Fortune Saint Sovereign, ini adalah hal-hal yang hanya diketahui oleh Good Fortune Saint Sun secara samar-samar. Mata Good Fortune Saint Sovereign dan Good Fortune Saint Sun melihat dunia secara berbeda. Yang dilihat oleh Good Fortune Saint Sovereign hanyalah permainan catur dunia ini, dan satu-satunya yang memainkannya adalah Good Fortune Saint Sovereign dan Soul Emperor. Adapun semua orang, termasuk putra keberuntungan Sein, banyak orang suci Empirean, Legiun Kelaparan, umat manusia, impian ilahi Empirean, semua orang di dunia, mereka hanyalah bidak catur belaka. Satu-satunya perbedaan adalah potongan papan ini bervariasi antara besar dan kecil, penting dan tidak penting. Terhadap semua ini, putra keberuntungan Sein tidak merasa sedih atau kecewa sama sekali, ini adalah akibat tak terelakkan yang muncul dari perbedaan kekuatan absolut. Pada saat yang sama, dia secara alami tidak pasrah untuk selamanya menjadi bidak catur. Karena itu dia harus terus meningkatkan kekuatannya. Dan saat ini, orang misterius di hadapannya ini merupakan tantangan besar. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini dan harus bergantung pada Good Fortune Saint Sovereign yang tidak bisa dan tidak mau membantunya, lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pemain catur di masa depan? Memikirkan hal ini, putra keberuntungan Sein mulai bergolak dengan semangat juang. Jika mereka ingin datang maka datanglah, jika mereka ingin bertarung maka bertarunglah. Good Fortune Saint Sun mengedarkan esensi astralnya dan menguapkan semua keringat dan kotoran yang menutupi dirinya. Kemudian, dia mengenakan jubah dan baju perangnya dan keluar dari dunia kecil. Dia tiba di aula pertemuan resmi,
dan pada saat itulah seorang pengintai memberinya slip giok laporan pertempuran lainnya. Slip giok ini membuat Good Fortune Sein-san benar-benar terpana. Ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh para pengintai suci di reruntuhan istana surgawi di galaksi awan darah, itu adalah pecahan kristal dengan gambar yang terkandung di dalamnya. Dan secara kebetulan, pecahan kristal ini merekam gambaran lengkap dari orang misterius itu. Dalam gambar ini, seorang pria misterius menunggangi naga hitam. Dia memegang tombak, menghancurkan planet dengan lambaian tangannya. Rekaman ini hanya berlangsung sesaat, tetapi saat putra keberuntungan Sein melihatnya, dia merasakan jantungnya berdetak kencang dan kulitnya berubah jelek. Adapun perwira militer ras suci yang berdiri di aula pertemuan, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara ketika mereka melihat putra keberuntungan Sein melotot setelah mendapatkan informasi slip giok ini. Mereka takut menarik kemarahannya. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi. Warna kulit putra keberuntungan Sein berubah lagi dan lagi, segala macam pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Senjata itu adalah tombak, tunggangannya adalah seekor naga, bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Dia pasti ingat apa yang terjadi lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika dia bertempur dalam pertempuran paling memalukan dalam hidupnya. Selama pesta panjang umur Monster Emperor, Lin Ming telah melompati peringkat untuk mengalahkannya. Selain itu, Lin Ming telah melompati seluruh batas besar untuk melakukannya, seorang dewa ilahi telah mengalahkan seorang dewa suci. Pada saat itu, Lin Ming telah mempertaruhkan taruhannya untuk pertarungan judi. Itu adalah telur naga. Selain senjata orang misterius ini, putra keberuntungan suci tiba-tiba merasakan firasat buruk mengaburkan hatinya. Meskipun orang dalam gambar ini, apakah itu dalam metode kultivasi atau penampilan, tidak cocok dengan Lin Ming, putra keberuntungan Sein masih berpikir bahwa orang ini mungkin adalah dia. Ini adalah spekulasi yang murni berdasarkan intuisinya. Di masa lalu ketika Soaring Feather God King mengatakan bahwa Lin Ming telah meninggal, Good Fortune Sein-san agak tidak percaya dengan berita ini. Menurutnya, Lin Ming memiliki kehidupan yang sangat sulit. Apakah dia benar-benar akan mati dengan mudah? Seharusnya tidak. Untuk sesaat, putra keberuntungan Sein merasakan hawa dingin merayapi hatinya, kegelisahan dan kegugupan melonjak di punggungnya. Mereka yang digigit ular akan takut pada tali selama 10 tahun. The Good Fortune Sein-san adalah individu yang bangga dan agung, tapi dia sebenarnya memiliki ketakutan yang luar biasa mendalam terhadap Lin Ming. Ini adalah luka di hatinya yang sulit disembuhkan. Sampaikan perintahku, keluarkan perintah darurat. Panggil para Empyrean di Sein Convocation Heaven yang menjaga pintu masuk ke alam semesta liar. Dari Legiun pertama hingga Legiun ke-6, suruh semuanya pindah ke galaksi naga tersembunyi. Apa? Tiba-tiba mendengar perintah putra keberuntungan Sein, para perwira militer suci yang hadir menjadi bingung. Apa yang direncanakan oleh Good Fortune Sein-san? Sein Convocation Heaven adalah benteng tertinggi para santa dan juga tempat kekuatan utama mereka berada. Jika Legiun pertama hingga ke-6 dipindahkan ke sini, bukankah itu hanya akan membanjiri galaksi naga tersembunyi? Bisakah begitu banyak orang dipanggil hanya untuk berurusan dengan satu Xiao Moxian? Ini, Yang Mulia Penguasa Suci memerintahkan pasukan ini untuk menjaga surga pertemuan suci untuk mencegah serangan diam-diam dari para spiritas. Jika kita hanya berhadapan dengan manusia di alam liar, mereka sudah menjadi ras yang telah kita kalahkan dan hancurkan. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menarik begitu banyak orang? Apakah kamu menanyaiku? Good Fortune Sein-san mengerutkan kening, alisnya tampak seperti singa yang siap menerkam di saat berikutnya. Jenderal itu menelan ludah dan menggelengkan kepalanya. Setelah Good Fortune Sein Sovereign mengasingkan diri, Good Fortune Sein-san sekarang menjadi otoritas tertinggi di antara para santa, dia secara alami akan mematuhi perintah ini. Apa yang kita lakukan terhadap spirita? Perwira veteran lainnya mau tidak mau bertanya. Good Fortune Sein-san berpikir sejenak sebelum berkata, jika para spirita benar-benar berniat datang, apakah menurut Anda para Empyrean puncak itu dapat menghentikan mereka? Jika keadaan benar-benar berubah menjadi situasi yang lebih buruk maka kami akan memberikan surga pertemuan suci kepada mereka. Namun, saya merasa mereka tidak akan datang, jika tidak, Yang Mulia leluhur yang berdaulat tidak akan berani mengasingkan diri saat ini. Mungkin Yang Mulia sudah menebak bagian dari rencana Kaisar Jiwa Tua aneh itu. Ini, dipahami. Beberapa perwira veteran saling melirik dan mengangguk setuju. Bab 2030, Malam Badai. Lin Ming duduk bermeditasi di ruang terpencil. Di depannya, esensi darah kehidupan dari bulu Soaring Feather God King telah dikeluarkan. Bulu ini berwarna hijau giok, dan benang darah di tengahnya adalah esensi darah kehidupan dari Soaring Feather God King. Sekarang, benang darah ini telah mengembun di ujung jari Lin Ming, berubah menjadi setitik kecil lampu merah. Lin Ming melambaikan tangannya dan lampu merah ini tenggelam ke dalam tubuhnya, berenang melalui pembuluh darahnya. Dengan dukungan seni konversi bulu, energi Soaring Feather tidak menimbulkan banyak konflik dengan Lin Ming. Kekuatan ini selembut bulu. Itu menghilang menjadi ribuan dan jutaan benang yang menyatu dengan ototnya. Suara samar, seperti aliran air melalui mata air, bergema di udara. Untuk sesaat, Lin Ming merasakan tubuhnya menghangat. Tapi betapapun cocoknya kekuatan ini, mustahil baginya untuk menyerapnya sepenuhnya dan mengubahnya menjadi miliknya tanpa membuang sedikit pun. Ini seperti manusia yang memakan makanan. Meskipun tubuh mereka dapat menyerapnya, jumlah yang akan menjadi daging dan darah mereka sangatlah kecil.
Waktu berlalu. Setelah 10 hari, Lin Ming masih tenggelam dalam meditasi. Segel Dao Surgawi jatuh. Energi garis keturunan Soaring Feather mengalir ke dunia batin Lin Ming, berkumpul ke dalam hantu tertinggi. Hantu tertinggi Lin Ming menjadi semakin tinggi seiring pertumbuhannya. Hantu itu menjadi semakin nyata. Kekuatan dewa dan iblis berkumpul di dalamnya, termasuk segala macam hukum Dao besar yang beredar di dalamnya. Pada saat itu, Lin Ming merasa bahwa hanya film tertipis yang menghalanginya untuk menembus ranah Empyrean. Selama dia berusaha sedikit, dia benar-benar bisa menghancurkan kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Hantu tertinggi dalam dunia batinnya akan memadat menjadi kenyataan sejati dan dia akan melangkah ke alam Empyrean. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan ada kontak halus antara dia dan 33 Tao Surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi tampaknya muncul jauh di atasnya, mengamatinya dengan penuh rasa iri. Batas Empyrean adalah daerah aliran sungai. Dalam 3,6 miliar tahun terakhir sejarah manusia, selain impian ilahi, semua dewa sejati telah punah. Faktanya, bahkan sebagian besar seniman bela diri manusia tidak mengetahui keberadaan dewa sejati. Karena keterbatasan pandangan umat manusia dan adat istiadat mereka, ketika mereka mengacu pada dewa sejati di zaman kuno, mereka menyebut mereka kaum Empyrean. Seorang Empyrean berarti batas seniman bela diri manusia. Saat memasuki batas Empyrean, seseorang akan melangkah ke tingkat tertinggi dari seluruh alam ilahi, duduk tinggi di atas surga dan menghadap ke dunia umum di bawah. Pada akhirnya, Lin Ming berhenti sejenak sebelum dia masuk ke batas Empyrean. Setelah itu, kesengsaraan surgawi yang mulai terjadi di surga tertinggi juga tersembunyi. Esensi darah Soaring Feather God King kuat tetapi intensitasnya tidak memuaskannya. Meskipun dia bisa menggunakannya untuk masuk ke ranah Empyrean, kenyataannya dia hampir tidak mampu melakukannya. Apa yang diinginkan Lin Ming adalah untuk lebih mengumpulkan energinya, mempersiapkan saat ketika dia benar-benar bisa melambung. Untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya diperlukan waktu yang cukup. Meskipun padi dapat ditanam dan dipanen dalam beberapa bulan, materi surgawi tingkat ketuhanan sejati seringkali membutuhkan waktu puluhan atau ratusan juta tahun untuk berkembang biak. Apa yang diinginkan Lin Ming adalah harta roh tingkat dewa, dan dia bahkan telah memutuskan pilihan yang lebih baik. Itu adalah avatar kelaparan yang dikendalikan oleh Good Fortune Saint Sun. Lin Ming berencana untuk menghilangkan avatar kelaparan dan kemudian menggunakan sejumlah besar vitalitas darah yang terkandung di dalamnya untuk menghancurkan kemacetan Empyrean dalam sekali jalan. Good Fortune Saint Sun, sepertinya kita ditakdirkan untuk menjadi lawan. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu kita bertarung sekali, sekarang, aku akan datang mencarimu sekali lagi. Lin Ming samar-samar tersenyum. Yang benar adalah bahwa salah satu alasan dia mengobarkan kekacauan dan kekacauan di lini belakang para Saint adalah untuk menarik putra keberuntungan Saint kepadanya dan kemudian menangkap avatar kelaparan. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa putra keberuntungan Saint akan bisa bersikap begitu tenang dan rasional terhadap situasi tersebut. Bukan saja dia tidak datang, tapi justru peri teratai biru dan legiun kelaparan yang datang. Meskipun jumlah total legiun kelaparan jauh lebih rendah daripada avatar kelaparan, itu masih merupakan hadiah yang murah hati untuk Lin Ming. Sekarang, karena Good Fortune Saint Sun tidak berencana datang ke sini, Lin Ming berencana mencarinya atas inisiatifnya sendiri. Blue Lotus, di mana Good Fortune Saint Sun sekarang? Lin Ming berseru. Mata peri biru teratai bergerak. Dia bertanya, apakah guru ingin berurusan dengan putra keberuntungan Saint? Ya, Lin Ming mengangguk. Saat Blue Lotus mendengarkan ini, ekspresi bahagia tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun dia dikendalikan oleh Lin Ming, beberapa preferensi dan kepribadiannya sebelumnya tetap dipertahankan. Dia memiliki hubungan yang sangat buruk dengan putra keberuntungan Saint, dan dia telah memberinya banyak masalah selama bertahun-tahun. Bukan rahasia lagi di seluruh ras orang suci bahwa mereka berdua saling bertarung satu sama lain. Faktanya, alasan mengapa peri teratai biru bergabung dengan Si Shen sebagian besar adalah karena mereka mempunyai musuh yang sama dalam putra keberuntungan suci. Melapor kepada guru, putra keberuntungan Saint tidak pernah bertukar informasi dengan kami. Tapi, menurut laporan dari bawahanku, putra keberuntungan suci telah lama tertunda di galaksi naga tersembunyi. Oh, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan di sana? Harus ada tokoh penting di sana yang ingin dia tangani. Mengenai siapa orangnya, saya tidak yakin. Good Fortune Saint Sun khawatir jika kami mengetahui informasi ini maka kami akan mengganggunya dan mencuri hadiahnya. Jadi, kalau soal berbagi informasi mengenai kemanusiaan, dia tidak pernah melakukannya dengan kami. Aku mengerti. Maka perhentian kita berikutnya adalah galaksi naga tersembunyi. Saat Lin Ming berbicara, dia sedikit khawatir. Siapakah sosok manusia penting yang dibicarakan oleh teratai biru? Untuk waktu yang lama, keberadaan berbagai pengaruh manusia teratas telah dirahasiakan. Selain diri mereka sendiri, tidak ada pengaruh manusia lain yang mengetahui lokasi mereka untuk mencegah mata-mata membocorkan informasi. Hal ini menciptakan banyak kesulitan bagi Lin Ming saat ia mencoba mencari elit manusia. Ayo pergi. Saat Lin Ming berbicara, sebuah istana hitam mulai berputar di depannya, dengan cepat bertambah besar ukurannya hingga meluas hingga radius ratusan mil. Ini adalah istana surgawi Primordius. Lin Ming adalah orang pertama yang terbang ke istana surgawi. Di belakangnya, 4 jenderal suci, 2.000 raja dunia, dan puluhan ribu Holy Lord mengikuti seperti segerombolan lalat.
Semua orang tenggelam ke dalam istana surgawi Primordius. Istana hitam raksasa berubah bentuk sebelum tenggelam ke dalam kehampaan, menghilang dari pandangan. Titik 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 titik. Karena tindakan Lin Ming melawan Legiun Kelaparan, badai besar mulai muncul di galaksi naga tersembunyi. Pasukan suci dari Saint Convocation Heaven sudah bergegas menuju galaksi naga tersembunyi. Adapun Empyrean Sakya dari ras manusia dan yang lainnya, mereka juga mengatur kekuatan mereka untuk maju menuju galaksi naga tersembunyi. Semakin banyak master mulai berkumpul. Raja Iblis Kegelapan telah tiba. Di tepi galaksi naga tersembunyi, tempat Gunung Potala berada, pikiran Kaisar Sakya berkecamuk. Pintu besar ke aula terbuka dan seorang pria terpelajar yang mengenakan jubah hitam dan setengah topeng perak mulai berjalan masuk. Dan di belakang pria terpelajar ini ada seorang gadis muda berpakaian hitam. Gadis muda berpakaian hitam ini sangat menarik perhatian. Dia tampak berusia sekitar 16-17 tahun dan dia juga tidak terlalu tinggi. Tapi, dia membawa sabit merah darah sepanjang 9 kaki di punggungnya. Sabit ini dibuat dengan sangat berlebihan. Ia memiliki 3 bilah taring tajam yang ukurannya mengecil dari atas ke bawah, dan ujung bilahnya berkilau karena hawa dingin yang menusuk. Bahkan bilah taring terkecil pun lebarnya setengah kaki. Jika senjata yang tampak ganas itu menebas tubuh seseorang, kerusakan yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Sabit ini jauh lebih tinggi daripada gadis muda berpakaian hitam itu, dan dia hanya bisa membawanya di punggungnya dengan meletakkannya secara miring. Ketika dipadukan dengan kulit putih susunya, hal ini menciptakan kontras visual yang intens. Gadis muda berpakaian hitam ini bernama Sable Ing dan dia adalah murid langsung Raja Iblis Kegelapan. Dia memiliki bakat luar biasa dan bahkan dikatakan sebagai orang kedua setelah Xiao Moxian. Dia dilahirkan 2000 tahun setelah Xiao Moxian, dan sekarang budidayanya berada di ranah awal Raja Dunia Besar. Dari Great World King hingga Empyrean setengah langkah, banyak orang jenius yang membutuhkan beberapa ribu tahun untuk menyelesaikan langkah ini. Jadi, meskipun gadis berpakaian hitam ini 2000 tahun lebih muda dari teman-temannya, budidayanya tidak jauh lebih rendah dari Jun Blue Moon dan yang lainnya. Raja Iblis, senang bertemu denganmu. Meskipun Kaisar Sakya adalah seorang biksu, ia dianggap sebagai biksu perang. Ketika dia berbicara, dia tidak pernah sekekang Buddha Agung tanpa batas. Kedatangan Raja Iblis Kegelapan membuat Kaisar Sakya sangat gembira. Ketika sampai pada kekuatan tempur berbagai empyrean umat manusia, Raja Iblis Kegelapan dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Selain itu, Istana Iblis Kegelapan berhasil mempertahankan hampir seluruh warisan mereka, dan mereka bahkan memiliki masa depan jenius yang tiada taranya di Sable Ing. Battle Buddha, Great Limitless Buddha, serta teman-teman kita ras dewa dan makhluk surgawi, saya senang melihat Anda semua berdiri dengan selamat di sini hari ini. Raja Iblis Kegelapan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Perasaan yang dia keluarkan adalah perasaan seorang pria yang santun, halus dan anggun. Kamu juga sudah menerima beritanya, kan? Apakah Battle Buddha mengacu pada orang misterius yang mengalahkan Legiun Kelaparan, dan juga Putra Suci Keberuntungan yang mengumpulkan pasukannya untuk berbaris menuju galaksi naga tersembunyi? Ya, saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh Putra Keberuntungan Sein, tetapi dia tiba-tiba mengerahkan banyak pasukan. Sepertinya dia sedang merencanakan pertarungan. Itu pasti karena orang misterius itu. Orang misterius ini cepat atau lambat akan mencari Putra Suci Keberuntungan, dan Putra Suci Keberuntungan tidak akan merasa aman hanya dengan avatar kelaparan. Sebaliknya, dia ingin banyak orang suci Empyrean bergabung dengannya. Ini sama sekali bukan gaya normal Putra Keberuntungan Sein. Dia selalu menjadi individu yang kurang ajar dan percaya diri, bahkan agak angkuh, tapi sekarang dia menghadapi orang misterius ini dia sebenarnya sangat berhati-hati. Dari sini terlihat jelas betapa dia takut pada orang ini. Orang misterius ini sungguh luar biasa. Orang-orang kudus sudah terlalu lama menjadi pusat perhatian. Dengan para spirita yang tetap diam, mereka hampir menyapu seluruh 33 surga tanpa ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Namun, orang misterius itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menyebabkan para Sein menderita kekalahan telak, itu sungguh menakutkan. Saya punya firasat bahwa orang misterius ini akan datang mencari kita. Saat Kaisar Sakya berbicara di sini, matanya berbinar. Saat ini, seorang utusan mengirimkan informasi kepadanya. Pasukan suci telah muncul beberapa ratus juta mil jauhnya. Raja Iblis Kegelapan dan Kaisar Sakya dengan cepat membaca informasi slip giok. Menurut arah kedatangan mereka, pasukan ini seharusnya datang dari Saint Convocation Heaven. Semua orang sudah menduga bahwa pertempuran besar akan terjadi di galaksi naga tersembunyi. Tapi, mereka tidak pernah membayangkan pertempuran ini akan terjadi begitu cepat. Apa yang kita lakukan? Raja Iblis Kegelapan bertanya pada Kaisar Sakya. Kami bertarung. Niat bertarung yang cemerlang berkobar di mata Kaisar Sakya. Alasan mereka datang ke galaksi naga tersembunyi adalah untuk mendukung Xiao Moxian dan membantu orang misterius itu, mereka tidak bisa selalu menunggu orang misterius itu muncul dan menyerang sendiri. Sebaliknya, berdasarkan informasi yang mereka terima, terkadang mereka harus mengambil inisiatif, melancarkan serangan frontal terhadap pasukan suci dan memberikan orang misterius itu kesempatan untuk melakukan apa yang mereka perlukan. Kaisar Sakya sangat menantikan pertarungan antara orang misterius ini dan Putra Suci Keberuntungan. Cek 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 cek.
Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.